dan nyalain cam seperti biasa. Sesi saya selalu menyalakan kamera. So, saya tungguin teman-teman nyalain kamera. Arya Hartanto, hai, selamat malam, sehat-sehat. Apa kabar luar biasa ya kemarin habis ngisi acara di kantor Meta ya saya ya. Jadi seru aja sih kemarin itu gila banget. Yang datang full, kita sampai overload, sampai sampai di warning Meta, next time jangan sepenuh itu, dan kita sampai nolak-nolak orang datang. Mantap sih, mantap banget. Kemudian, nanti saya ceritain lah, nanti saya ceritain tentang copywritingnya. Semoga malam hari ini bisa menambah ilmu saya. Yes. Ada Bro Ongah Hermanto. Hai. Selamat malam teman-teman. Yes, yes, yes. Oke. Pengen tahu aja, teman-teman lagi ada di mana aja. Pengen tahu aja. Ketik dong di kolom chat. Nah, ini seru nih. Kelihatan muka begini kan asik ya. Tangerang di rumahnya di mana, Bro? Bro Arya di mana? Bro Arya yang ini kan ya, yang ikutan afiliat bukan sih? Rumah di Medan ya. Baru pulang tuh di rumah Surabaya, Tangsel. Saya ini udah hotel ketiga nih. Saya seminggu ini udah hotel ketiga nih. Lagi running ads-nya Arya, Bro Arya ngapain ikutan lagi di sini? Udah super affiliate. Udah, udah keren banget nih. Em, ya ini hotel saya ketiga. Saya udah pindah dari Depok kemarin tuh 2 hari di Depok, 2 hari di Jakarta, 3 hari ya, 3 hari di Jakarta Selatan. Nah ini sekarang lagi mau besok kan mau ada event lagi. Jadi pindah-pindah terus gila banget. Ya aku pertama lagi copywritingnya sebelum belajar sama Sio Andreas. Sebelumnya belajar sama Sio Andreas jadi pengen tajemin lagi. Kalau punya saya praktikal aja sih sebenarnya, praktikal aja tapi hasilnya kan ya kelihatan sendiri lah ya. Jualan saya juga kenceng-kenceng begitu. Hanya dari copywriting aja, hanya dari postingan organik. Nanti saya ceritain postingan organik saya. Udah gitu aja gitu, nggak pakai teori-teori yang terlalu gimana-gimana. Alright, so sip, kita mulai ya teman-teman, Recording in biar progress. waktunya juga efisien gitu. Oke, so selamat malam sekali lagi teman-teman. Selamat datang ya di acara webinar kali ini. Kita ngobrolin tentang copywriting. Ya, ini copywriting ini salah satu yang saya suka banget. Saya udah belajar tentang copywriting, tentang NLP, psychology itu udah dari tahun 2009. Jadi udah berapa belas tahun ya. Dan saya selalu pakai tulisan gitu. Bahkan kalau Anda lihat Instagram saya, itu penuh tulisan. Itu sebenarnya saya lagi ngetes apakah ini works, apakah ini nggak works, ini konversinya berapa, ini kliknya berapa. Nah, always kayak begitu. So, saya akan share screen saya untuk kita start mulai. Nah, oke. Itu menjadi profit. Itu copywriter tuh seperti itu. Nah, banyak orang yang bertanya-tanya kayak begini selalu tentang copywriting. Gimana sih caranya bikin headline? Gimana caranya bikin caption? Gimana caranya merangkai story yang tinggi konversi? Menyesuaikan message untuk audiens yang berbeda dan seterusnya. Kadang-kadang bingung juga nih, perkembangan digital marketing terlalu banyak dan susah beradaptasi di banyak media sosial. Nah, hambatan-hambatan yang sering terjadi adalah em, sulit memahami audiens. Jadi kita kan punya audiens ya, kita punya followers. Nah, itu kadang-kadang sulit memahami mereka itu maunya apa sih sebenarnya sih. Kemudian sulit menulis dengan konsisten ya, bikin konten secara konsisten. Anda lihat konten saya itu, apalagi di Instagram. Instagram saya pegang sendiri, itu tiap hari itu pasti pasti akan ada postingan. Kemudian kurang kreatif, kayak ngerasa kok saya nggak kreatif ya. Saya dulu juga ngerasa kurang kreatif. Sampai akhirnya saya merasa, saya tahu bahwa saya ngecek pakai human design kemarin. Akhirnya saya tahu bahwa ternyata kreativitas saya itu harus melihat sesuatu, baru saya bisa memikirkan ide kreatif berikutnya. Jadi bukan kurang kreatif, tapi memang sumber inspirasi saya harus lihat dari luar. Nah, kalau Anda mungkin merasa kurang kreatif, nah perbanyak baca, nonton, lihat punya orang lain. Kemudian ini challenge-challenge mental block kadang-kadang takut menerima kritik, udah rajin bikin konten tapi nggak ada konversi atau ngerasa kurang pengalaman atau newbie. Nah ini banyak yang berpikir seperti ini. So problem yang pada umumnya terjadi adalah ya ini bikin konten terrajin tapi nggak ada konversi. Kalau Anda lihat kan konversi saya gila-gilaan ya. Hari ini saya barusan launching WA group baru. Saya nggak tahu apakah tadi Bro Arya ada di dalam WA grupnya ya, yang baru ya. Ada nggak sih yang di apa 30 days paid traffic bootcamp? Ada nggak di situ ya? Itu baru posting berapa tadi ya? 5 menit udah 100 orang join.
5 menit ya, 5 menit 100 orang join. Kemudian malam ini sudah berapa nih total saya nih di sini? Kayaknya 400-an deh. Iya, 442. Jadi seharian dari tadi pagi udah 442 nih. Oke. Kemudian udah bikin konten tapi sepi engagement. Nah, ini saran saya nih. Kalau misalkan sepi engagement, saran saya instan aja. Anda tes, Anda posting sesuatu kayak begini. Dear followers, Anda nge-follow saya itu pengen dapat konten apa sih sebenarnya? Jujur aja gitu. Gituin, santai model-model santai kayak gitu, posting aja. Kalau perlu diposting sekarang. Kita lihat apakah sejam ke depan ada yang komen atau enggak. Kalau ada yang komen, it's good. Kalau nggak ada yang komen, kemungkinan kemungkinan follower Anda sucks, bot dan sebagainya. Itu bisa jadi. Jadi kalau misalkan kayak begitu, wah itu PR-nya panjang. Ya. Kemudian berikutnya, kalau engagementnya ada tapi jualan habis itu nggak laku-laku, closing rate-nya rendah sekali. Nah, itu mesti kita pikirin. Nah, nanti akan kita bahas gimana caranya. Apa yang saya lakukan. Oke. So, biggest mistake dulu, problem problem terbesar sebenarnya itu yang di atas tuh. Copywriting itu ngasal, asal merangkai kata-kata, tapi nggak kenal sama audiensnya. Ya, jadi tanpa pemahaman target audiens yang baik, maka pesan yang disampaikan akan kehilangan daya tarik dan tidak tepat sasaran. Ya, intinya intinya kurang lebih kayak begini, Anda bisa eh, baca sendiri gitu ya. Saya mau ke berikutnya. Pertanyaan saya dulu ke teman-teman yang sudah hadir di sesi ini. Apa sih sebenarnya yang apa ekspektasi Anda ikuti webinar kali ini? Tolong diketik di kolom chat. Saya pengen pengen dengar aja supaya nanti saya bisa memberikan materi lebih tepat kepada yang Anda inginkan. Silakan diketik. Jualan lewat konten. Oke. Ada lagi? Nomor satu. Lainnya ya nontonin Denny webinar aja senang gitu ya. Kemarin tuh ada yang ngomong kayak begitu soalnya. Jadi literally semua kelas saya itu diambil. Semua webinar saya diikuti. Semuanya. Saya nanya, emang kenapa kok kayak begitu? Pengen tahu caramu mikir katanya gitu. Oke, good. Menarik jawabannya. Bisa menulis dengan baik dan merangkai kalimat yang menarik konsumen. Jualannya laris, nggak pandai merangkai kata. Pengennya apa? Nggak pandai merangkai kata, LV kan kondisi hari ini. Yang diinginkan apa? Nah, jadi kayak begitu. Yang diinginkan apa? Karena customer itu menginginkan sesuatu. Nah, itu apa tuh? Copywriting, karena follower tidak bertambah. Ramuan katanya agar bisa menarik attention, supaya bisa bikin konten menarik. Ya, konten menarik lah ya. Meningkatkan ini, skill copywriting, menjual ya. Pokoknya intinya jual naikin omset ya. Semuanya mau naikin omset. Bisa nge-hook audiens lebih hook lagi. Saya ingin belajar sesuai passion saya, aku di social media spesialis. Nah, social media spesialis. Gini, banyak social media spesialis itu berpikir tentang konten. Ya, konten konten dalam arti konten gitu ya. Saya ngelakuin sosial media saya sendiri, engagement saya menurut saya cukup tinggi. Saya jualan juga laku. Jadi menurut saya akun sosial media saya cukup berhasil dalam konteks bisa ada engagement dan laku. Kuncinya kan di laku ya. Em, yang menjadi insight nih dari saya nih, personal sebuah konten di sosial media paling tidak ini yang paling krusial adalah harus ada yang namanya personal opinion against the world. Ini catat ya teman-teman ya. What is your personal opinion against the world? Jadi kayak menurut perspektif Anda itu apa sih, dunia ini salahnya di mana sih? Atau yang dilakukan si A itu salahnya di mana sih? Itu harus ada seperti itu. Nah, biasanya social media spesialis atau social media management agency itu bikin kontennya selalu artikel base, tips dan artikel. Tidak ada personal opinion. Nah, sosial media itu dipenuhi dengan opini. Jadi kalau Anda nggak punya opini, tidak nyaman untuk dibaca, membosankan. Nah, kalau Anda biasa mengemukakan opini dan orang setuju dengan opini Anda, itulah saatnya ketika Anda bilang barang ini bagus, orang akan percaya. Tapi kalau selama ini Anda posting itu artikel base semuanya, maka ketika Anda bilang ini bagus, itu nggak ngefek. Itu kuncinya. Paham ya? Jadi kita kenalan dulu. Yang belum tahu saya, kenalin dulu. Nama saya Denny Santoso. Yang Anda baru datang mungkin dari iklan. Saya udah 15 tahun lebih. Saya dari 2007. Berarti udah 17 tahun. Saya di digital marketing.
Saya bisnis saya pertama di tahun 99, jadi sudah dua sekian ya, 25 tahun saya di um, bisnis. Ya, saya ngabisin miliaran teman-teman untuk belajar di luar negeri, best best of the best in the world ya. Saya menang, dapetin 2 Club Award, 1 juta US dollar, pakai ClickFunnels. Itu orang Indonesia pertama yang dapetin ini. Habis itu beberapa ada mulai dapat ya. Dan itu kebanyakan yang mulai dapat juga ternyata ini, kalau nggak alumni saya, bekas tim saya, seterusnya. Artinya adalah I know something yang benar dan bisa menghasilkan. Makanya di circle saya ini pada bisa menghasilkan semuanya. Nah ini saya udah ngebantuin ribuan orang sukses. Ini kelas saya yang di atas sendiri ini DM Elite 2018. Yang datang 250 orang. Gila banget sih. Ini harga kelasnya 13 juta. Nah yang di kiri bawah ini kelas mastermind saya. Harganya 80 juta. Ini ada Kang Dewa Eka, ini ada Dokter um, Irzan, kemudian ini orang-orang hebat lah di sini. Ini Pak Andi Sen yang kemarin juga. Ini kayaknya Andika Sutoro deh. Andika Sutoro sempat sempat ikutan juga kemarin itu. So, goal saya adalah di sesi ini bikin Anda bisa memahami gimana nulis copywriting yang convert gitu ya. Nah, semuanya ini saya udah ngelakuin gitu. Saya udah ngelakuin. Jadi yang pertama, kita mulai dulu. Yang pertama, apa sih copywriting? Ini loh yang membedakan yang tadi saya sempat sebutin. Jadi kalau kita mulai dari yang bawah ya, content writing itu tujuannya adalah edukasi, menghibur, atau memberikan informasi kepada pembaca. Jangan sampai Anda ngelakuin yang ini. Jadi hanya sekedar konten. Biasanya social media spesialis atau social media agency itu pakainya stylenya ini. Nggak ada namanya kalau kalau dalam social media nggak ada namanya jurnalistik harus netral. Oh nggak ada. Ya kalau Anda di media harus netral itu urusan media. Tapi sosial media bukan media. Sosial media adalah personal opinion. Kita ngefollow seseorang karena punya personal opinionnya tentang sesuatu apapun bentuknya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang copywriting, copywriting itu kayak bikin jembatan antara pikiran orang yang kita tawarin ke produknya. Jadi kayak bikin jembatan gitu. Nah, biasanya kita selalu mengerti tentang produknya. Sehingga yang kita ucapkan, kita tulis itu selalu tentang produknya, benefitnya, fiturnya, produknya pokoknya yang dibahas. Nah, isi pikiran orang tadi itu jarang banget dibahas. Nah, untuk membuat sebuah jembatan, Anda butuh 2 pilar tadi. Anda butuh ngerti produknya, Anda butuh ngerti isi pikiran orangnya, bukan ditebak-tebak. Jadi kata-katanya harus persis dengan apa yang diucapkan atau dipikirkan si target market tadi. Semakin presisi, semakin tepat kata-katanya, semakin jelek itu copywritingnya. Contoh kemarin itu ada yang datang ke acara di Meta, kemudian dia bilang, dan kemudian aku lihat mana ya kemarin itu ya postingan saya ya. Kemarin itu dia ngebaca salah satu postingan saya dan itu kata dia ngejelek banget tuh. Sebentar, mana ya kemarin ya. Saya lagi coba cari yang kemarin itu sebentar. Nah ini, lihat nih. Buat kamu yang punya agency digital marketing atau buat kamu yang bisa nge-ads performance based marketer, yang kamu butuhin untuk scale bisnis kalian bukanlah more client, karena more client sama dengan lebih ribet. Ini hooknya kena banget kata dia. Aku langsung jelek banget. Emang bener kok. Kita nambah klien tuh nambah ribet karena kebutuhannya beda-beda, industrinya beda-beda, meetingnya beda-beda, requestnya beda-beda, harganya tetap. Ya, saya bilang kalian butuh sesuatu yang bisa di-scale mudah secara digital. Produk dengan margin yang cukup untuk diiklankan dan bisa di-scale. That's why kita di Tribelio bikin super affiliate program. Nah ini, dia suka banget. Simpelnya program ini adalah buat kamu yang bisa ngiklan dan menghasilkan penjualan. Kami di Tribelio akan mengenalkan kalian dengan creator yang memiliki produk digital yang bagus untuk kalian iklankan. Sistemnya adalah bagi hasil karena ini adalah affiliate program seperti biasa. Nah ini rule-nya. Habis itu saya bacain rule-nya nih. Satu, dua, dan seterusnya begitu. Tapi habis itu dia datang, bahkan kemarin itu sudah join affiliate program saya, sudah datang ke acara di Meta dan dia bilang bahwa ini nih, ini yang saya cari nih sebenarnya gitu.
Ya, jadi balik lagi teman-teman, ini nggak bisa ngarang. Ini Anda mesti mesti paham yang tadi itu, yang nah ini nih, ini kuncinya nih. Karena more client sama dengan lebih ribet. Ini adalah yang ada di pikiran mereka, yang jadi pain mereka. Dan karena saya nyebutinnya dengan presisi, mereka udah langsung kayak, oh, bener banget nih, saya harus ngikutin nih, gitu. Sebelum Anda menawarkan sebuah solusi, ketika Anda menyebutkan problem dengan tepat, Anda sudah menang separuh jalan. Karena ketika Anda menyebutkan problem dengan tepat, mereka berpikir Anda punya solusinya. Padahal belum tentu ya. Cuma nyebutin problemnya aja dengan tepat. Mereka berpikir, oh kalau orang ini ngerti problemnya berarti ngerti solusinya. Gitu. Psikologis dari market. Menarik ya. Jadi belum ngomongin, saya punya produknya. Belum ngomongin itu, dia berpikir bahwa kita punya produknya. Nah itu menariknya copywriting tuh kayak begitu. Kalau Anda ngerti di situnya, wah itu seru tuh. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, copywriting bisa dipakai di mana? Di mana-mana. Sosial media, WA, Telegram, Creative Ads, semuanya lah. Email, marketing, landing page, sales, chatting, semuanya itu pakai pakai copywriting. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mindsetnya selalu saya bilang ya, ini buat teman-teman. Kita tuh mau nggak mau berada di namanya new creator economy sekarang itu, di mana Anda berfokus kepada mendapatkan attention. Jadi fokusnya adalah gimana caranya Anda bisa mendapatkan attention atau perhatian atau awareness. Kalau Anda bisa mendapatkan perhatian dari market, maka Anda bisa mendapatkan marketnya atau audiensnya. Orang akan datang. Nah, ketika orang akan datang dan sudah datang, maka berikutnya adalah Anda akan bisa jualan apapun itu. Ya, jadi kuncinya di attention. Nah, orang-orang kuno itu selalu berpikir dengan produk duluan. Kalau saya punya produknya, maka saya bisa pajang produknya, orang akan datang dan orang akan beli. Makanya mindsetnya ya cari produk, buka toko, orang datang, terjadi transaksi. Nah, kita nggak bisa. Apalagi di era sosial media kayak begini. Saya membuat produk saya kemarin online course traktir kopi formula hanya dalam waktu 3 hari ya. 2 hari saya bikin outline-nya, kemudian 1 hari saya bikin syutingnya, dijual, nggak pakai modal. Modalnya apa? Nggak ada modalnya. Em, Berhasil menghasilkan hampir 500 juta ya, 470 juta dalam 10 hari. Nah, eranya itu era kayak begitu hari ini. Berarti isinya apa sebenarnya? Isinya adalah kata-kata kalimat yang saya ucapkan. Itu basically copywriting sama kata-kata kan ya sebenarnya mirip-mirip aja. Kemudian gimana saya jualannya? Jualannya pakai apa? Nggak pakai toko kan? Pakai copywriting semuanya. Diketik, ngobrol di grup WA semuanya. Seperti yang saya katakan tadi kan, di mana ini bisa dipakai. Mau di grup WA, mau di sosial media kan saya cuma pakai ini aja. Ya, jadi kalau Anda perhatikan, ketika saya menghasilkan kemarin hampir segitu banyak, itu sosial media saya pakai di sini kontennya. Kemudian saya kumpulin di WA group. Kemudian saya bikin kontennya sendiri. Kontennya sendiri kan sebenarnya adalah video di mana saya ngomong lagi. So, copywriting atau linguistik atau bahasa itu menjadi sesuatu yang bisa super super menghasilkan. Angkanya tuh ratusan juta dan miliaran kalau Anda bisa menggunakannya. Ya, jadi sekali lagi balik lagi di sini. Berarti Anda sekarang harus fokusnya ke sini. Gimana caranya kata-kata Anda itu bisa menangkap perhatian dari audiens atau target market Anda. Itu kuncinya di situ. Nah, ketika biasanya saya ngomongin begini, pada mulai kalau ada yang punya chicken mindset, nah tolong dibuang ya. Saya nggak pede lah, saya nggak inilah gitu-gitu, itu tolong dibuang. Ini bukan sesi tentang chicken mindset, mental block, tapi kuncinya adalah kalau Anda mulai ngerasa kayak, wih, berarti saya harus tampil, berarti harus ini ya. Well, bisa tampil, bisa enggak sebenarnya, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda ada rasa-rasa yang ketakutan atau rasa-rasa nggak pede dan sebagainya, ya itu berarti ada chicken mindset atau ada mental block, itu diberesin. Anda merasa nggak kreatif, Anda merasa susah ngilangin mental block, nah itu diberesin. Ya, ketika itu beres, maka Anda akan bisa all out mencoba semuanya. Nanti saya akan share gimana saya ngelakuin semuanya. Karena remember mindset Anda yang sekarang yang memberikan kehidupan Anda yang sekarang. Kalau hidup Anda banyak masalah, berarti mindset Anda banyak salahnya. Ya, itu aja. Jadi kalau Anda bisa mengubah menjadi new mindset, hasilnya juga akan mengikuti, akan berubah. Nah, sekarang, copywriting itu kita sebenarnya lagi berbicara dengan seseorang, target market, target audience. Maka kita mesti mencari tahu siapa ideal customer kita. Ya, ideal customer Anda harus mereka yang juga willing dan able to buy atau mau dan mampu. Ya, mau dan mampu untuk membeli produk Anda. Jadi kalau nggak mau, ya percuma. Mampu tapi nggak mau, percuma. Mau tapi nggak mampu, itu juga nggak ada gunanya. Karena nggak ada duitnya juga. Jadi mesti mencari yang mau dan mampu
beli produk yang Anda tawarkan. Nah, biasa kita menemukan atau mendefinisikan target market pakai strategi kayak begini. Tapi ini saya nggak terlalu suka, saya lebih suka yang berikutnya, yang ini. Nah, ini apa? Anda lihat, yang atas itu adalah now, artinya adalah saat ini, hari ini. Yang bawah adalah future, artinya masa depan. Yang kiri adalah away, artinya yang tidak diinginkan. Yang kanan adalah toward, yang diinginkan. Berarti yang kiri atas adalah problem hari ini. Ya, problem hari ini yang tidak diinginkan hari ini. Ini adalah goal atau yang diinginkan hari ini, sekarang. Pengen apa sih sekarang? Itu yang goal. Nah, fear adalah kalau misalnya problem ini ada terus-terusan, maka di masa depan akan jadi problem apa nih? Akan jadi fear apa? Jadi ketakutan apa? Sementara itu yang di sini sama, kalau goal ini tercapai, maka di masa depan dia bisa ngapain? Nah, gitu mikirnya. Cara memetakannya seperti itu. Berarti contohnya apa? Di sini pain-nya adalah kelebihan berat badan 10 kilo. Pengen turun berat badan 10 kilo. Kalau kelebihan berat badan 10 kilo, maka mungkin tahun-tahun berikutnya, 5 tahun, 10 tahun ke depan, takutnya diabetes, takutnya kolesterol, takutnya hipertensi. Kalau turun berat badan 10 kilo, berarti bisa apa? Bisa sehat, bisa langsing, bisa pakai baju yang lebih keren, bisa lebih cantik, dan seterusnya. Itu contohnya kayak begitu. Pain lagi, hari ini nggak punya duit. Itu pain. Pengen punya duit, goalnya. Pengen punya income dari online. Pengen income 10 juta dari online, gitu. Nah, fear-nya apa? Kalau nggak punya duit, ya takut nanti nggak bisa makan, nggak bisa nyekolahin anak, nggak bisa macam-macam. Kalau punya income 10 juta per bulan, berarti bisa apa nih? Oh, bisa beli rumah, bisa ngelunasin utang, bisa ngumpulin buat ngajak orang tua umroh, misalkan. Nah, dan seterusnya. Jadi empat-empat ini harus Anda pahami. Market Anda itu empat-empatnya ini apa sih? Kalau dia pengen dapetin duit itu karena apa? Karena copywriting Anda nanti sebenarnya adalah tentang ini, tentang menjelaskan ini semua. Bukan random-random aja, produk saya bagus. Bukan itu. Karena kita tidak menyebutkan eh, produk di level ini. Ya, kita mau menangkap perhatian mereka, bukan mau berjualan. Anda bukan marketplace, Anda social media. Ketika Anda bisa menulis sesuatu dengan menarik, orang itu akan datang. Itu dulu kuncinya. Ketika orang itu datang, barulah kita nanti jualan. Jadi bukan di depan langsung jualan, karena begitu kita jualan di depan, orangnya ngabur duluan. Ya, jadi supaya Anda bisa memetakan atau membedakan mana atau memilah-milah, kita tuh sekarang lagi ngapain sih? Ingat bahwa sekarang itu karena kita berada di sini tadi, nah di sini tadi, maka kita itu di levelnya di sini nih, di attention duluan nih, bukan di transaction. Ya, transaksinya agak di belakang. Transaksinya ada di sini. Jadi ketika Anda ngomongin sosial media, copywriting dan sebagainya, itu memang dipakai di semuanya, tetapi kalau ngomongin sosial media, itu kita lagi fokus untuk building attention, bukan jualan. Nanti kalau orang sudah datang semuanya, Anda udah ngerasain nih, follower saya banyak banget ya, naik banget ya. Kemudian komentarnya banyak ya, Anda boleh jualan. Ya, jadi apapun itu selalu ini duluan kalau di sosial media. Kemarin istri saya juga barusan ikut kelas webinar gitu ya tentang tentang nutrisi. Webinarnya aja udah berbayar tuh. Habis itu setelah terkumpul audiensnya ada berapa banyak audiens gitu, udah habis itu mulai jualan jualan suplemen, jualan vitamin, jualan macam-macam kayak gitu. Ya, jadi yang penting adalah grab the attention dulu. Ini loh makananmu tuh salah. Misalkan kalau Anda dibilang makan nasi adalah makanan dengan nutrisi paling rendah. Nah, gimana tuh? Kan jadi penasaran kita kan. Hah, beneran nggak? Nasi itu ternyata nutrisi paling rendah tuh. Kan jadi kita jadi tertarik kan dengan itu. Kita biasa makan nasi, sehingga ketika dibilang nasi adalah nutrisi paling rendah, kita jadi mikir kan, wah, kita semakin pinter nih soalnya nih. Itu caranya untuk menangkap attention. Setelah diedukasi, baru dia jualan. Nah, jadi kita balik lagi ke sini. Ini ada formula, silakan ditulis, silakan instan dicoba. Biasanya kalau ini ada posting instan di Instagram Anda, Anda langsung bisa dapetin hasil. Biasanya hampir instan. Jadi Anda bilang kayak, hai target market, maukah kamu mendapatkan gain tanpa harus pain? Ini harusnya ada kata harus nih. Ini saya, nah gini, harus pain gitu ya. Jadi, hai ibu-ibu yang habis melahirkan, maukah kamu turun 10 kilo?
tanpa harus diet ketat dan olahraga nge-gym. Udah langsung kayak, ah bisa ya. Mau dong kalau bisa nih gitu. Nangkap ya? Jadi kata-kata harus ini itu membuat orang itu nggak nyaman sebenarnya. Kita eksperimen, coba kita eksperimen ya. Perhatikan baik-baik, kita eksperimen sedikit teman-teman. Sebentar, saya matiin dulu ininya. Saya pengen pengen ngobrol begini. Perhatikan baik-baik ya. Saya pengen Anda mengamati kata-kata saya dan kemudian rasakan apa yang ada di dalam hati. Oke? Kata-katanya begini. Di luar hujan deras, Anda sebaiknya pulang. Kira-kira rasanya gimana? Coba ditulis di kolom chat. Kita lihat. Kalimatnya simpel. Di luar hujan deras, Anda sebaiknya pulang. Dari N ngomong males pulang. Ada yang lain? Coba. Kayak sebuah saran aja. Oke, kayak sebuah saran aja. Ada yang lain? Lihat nih. Cuman saran. Ya. Kita akan melihat bahwa ternyata kata-kata itu bisa bisa membuat orang itu berpikir macam-macam. Merasa diusir, lagi hujan disuruh pulang, menggurui, perintah. Oh iya ya gitu, ada satu kekhawatiran. Maunya neduh di dalam aja, itu nggak wajib diikutin. Oke, sekarang kata-kata kedua. Tadi kan tadi yang pertama adalah di luar hujan deras, Anda sebaiknya pulang. Nah, yang kedua adalah di luar hujan deras, Anda harus pulang. Feels-nya gimana? Di luar hujan deras, Anda harus pulang. Memaksa, ada urgensi, nyuruh, urgent, desakan. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau nomor satu sama nomor dua, mana yang lebih enak, mana yang lebih nggak enak? Coba, yang lebih enak apa? Satu atau dua? Yang lebih nggak enak mana? Gitu. Jangan satu, dua, satu, dua. Yang lebih enak satu, yang nggak enak dua. Bener. Yang lebih enak satu ya. Enakan satu ya. Yang nggak enak nomor dua. Oke. Oke, sip. Nah, dari sini, kata-katanya cuma satu kata diubah, itu bisa mengubah feeling. Benar ya? Nah, berarti dari sini, itu kenapa saya membuat formulanya kayak begini. Hai target market, maukah Anda mendapatkan gain tanpa harus pain? Nah, kenapa pain-nya dikasih harus? Karena ini nggak enak. Karena harus itu nggak enak. Sehingga ketika nggak enak ditambah nggak enak, itu sangat tidak enak sekali. Begitu ditampakkan, itu jadi hilang. Wih, kalau saya bisa mendapatkan hasil itu, yang nggak enak hilang semua. Wah, menarik sekali nih. Kalau aku bisa dapetin income, passive income tanpa harus kerja sama sekali, wah enak banget ya. Kalau bisa gitu. Gitu kan ya. Jadi sebenarnya konsepnya cuma ini. Hai Bunda, apakah Anda mau bikin anak Anda nurut tanpa harus teriak-teriak marah-marah sampai stres? Gitu. Wah mau saya kalau bisa. Wah ini anak saya bener-bener nih kalau nggak saya teriakin dia nggak nurut loh. Wah, langsung dia attentionnya dapet tuh. Nah ini Anda bisa pakai sebenarnya di Instagram, di postingan, di feed, di story. Saya membuat formula traktir kopi itu cuma pakai ini aja sebenarnya. Hai agen asuransi, apakah Anda mau mendapatkan prospek secara online lewat sosial media? Kalau perlu saya tambahin, tanpa harus ngeprospek teman dan saudara. Udah, itu udah powerful banget. Udah gitu aja, udah. Itu saya dapat ratusan juta hanya dengan copywriting itu. Jadi copywriting itu sebenarnya simple, asal Anda tahu clear titik tembaknya di mana. Bukan pakai kata-kata yang aneh-aneh gitu-gitu ya. Storytelling dan sebagainya boleh, boleh. Itu nggak ada masalah. Tapi storytelling ada tembakannya tapi. Di sini ada nembak, di sini ada nembak. Jadi di sini yang saya ijo-ijoin ini, itu yang Anda harus clear tahu ini tuh apa. Sehingga ketika Anda nulis kayak begini, orang itu udah langsung, ini buat saya aja. Remember, ketika kemarin saya nanya orang di grup saya, siapa target market? Ini kesalahan banyak orang ya, jadi tolong dicatat. Ada beberapa kesalahan di sini yang sering dilakukan. Yang pertama adalah target marketnya adalah semua orang, semua semua umur, semua, pokoknya semuanya lah, semua orang, semua umur, semua kalangan. Nggak bisa kayak begitu. Tujuan Anda menulis copywriting ini sebenarnya adalah orang yang membaca harus merasa, oh, dia lagi manggil saya ya. Itu kuncinya. Ya.
oh ini saya banget nih, gitu. Harus muncul kata-kata itu. Wah, misalkan, Hai Forex Trader, maukah kamu mendapatkan profit dan seterusnya gitu ya. Wah, ini saya nih, saya Forex Trader nih misalnya gitu. Ah, saya ibu rumah tangga nih dipanggil nih gitu. Jangan sampai, jangan sampai orang yang membaca itu bertanya, ini kalau saya cocok gak ya? Ketika orang bertanya di sosial media, mereka males untuk nanya beneran. Mereka males untuk nanya. Yang niat banget mereka akan nanya sih, bisa nggak sih untuk bisnis saya? Nah itu kalau yang niat banget. Tapi kebanyakan nggak niat. Karena kebanyakan nggak niat, mereka akan melewatkan, mengabaikan. Jadi targetnya harus spesifik. Nah, target market ini, dicatat sekali lagi, target market ini bisa saja kondisi, bisa profesi, bisa activity. Hei, buat Anda yang lagi mau ngebor sumur, misalnya, itu udah target market. Clear kan? Itu activity. Buat kamu yang sedang memperjuangkan untuk dua garis, nah, kayak gitu misalnya. Tahu ya teman-teman, dua garis. Memperjuangkan untuk mau punya anak, gitu misalkan. Itu kan activity. Kita nggak ada demografinya, kita nggak ada umur berapa dan sebagainya. Ya of course ya, umurnya 25 sampai 35 gitu kan, nggak mungkin 50 juga. Tetapi nggak relevan, umur nggak relevan. Karena kalau misalkan ada bilang target market saya, pokoknya pasangan suami istri yang umurnya segini. Ya, saya sama istri juga masuk di rentang itu, tapi kita bukan lagi mau punya anak lagi kan. Jadi, activity-nya bisa ditembak. Buat kamu yang mau keluar dari rumah mertua, misalnya kayak gitu, itu sudah oke. Ketika orang itu membaca, lah ini saya banget nih, saya lagi berusaha keluar dari rumah mertua nih, gitu. Pokoknya intinya adalah dia ngerasa dia cocok banget. Jadi ada profesi, ada aktivitas, ada apalagi tadi saya bilang sampai lupa satu lagi. Pokoknya ya orang akan ngerasa bahwa, ini gue banget nih, gitu. Oke, itu ya. Jadi harus spesifik ya. Jadi jangan pakai sekedar umur, cewek, cowok, gitu. Jangan jangan di situ gitu. Ya kondisi ya kondisinya lagi ngapain, lagi apa, lagi activity-nya lagi apa, kemudian lagi profesinya juga apa. Anda seorang guru, I think kalau misalkan Anda seorang guru, kalau Anda bisa menambahkan keinginannya akan lebih bagus. Pengen apa gitu. Anda seorang guru yang pengen ini gitu ya. Itu di gain-nya juga ya. Itu menarik sekali. Nah, kemudian gain-nya jangan bahasa surga. Ini kemarin saya ngeliatin beberapa contoh em, di komunitas saya gitu ya, di komunitas traktir kopi saya. Gain-nya itu kebanyakan bahasa surga. Buat Anda yang ingin pendapatan yang passive income, itu bahasa surga sebenarnya. Saya nggak akan terlalu suka kayak begitu. Kayak kamu pengen dapetin passive income. Sini, 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 sini. Um, saya kasih tahu caranya untuk bisa mendapatkan passive income. Saya kurang suka kayak begitu. Lebih spesifik, lebih bagus. Kayak misalkan kamu agen asuransi, pengen dapetin prospek dari sosial media online nih. Nah, kayak gitu lebih lebih oke. Bahasa surga, yaitu gennya bahasa awang-awang. Ya, area. Kayak tadi, kayak yang saya sebutin tadi, kamu pengen dapat passive income karena kamu kerja 9 to 5, karena ini. Terus caranya gimana nih? Ya, itu yang lebih ini. Akan lebih ini kalau misalkan akan lebih bagus. Misal gini, apakah kamu seorang karyawan yang pengen naik naik jabatan? Bukan. Apakah kamu seorang karyawan yang lagi ingin meningkatkan karirmu? Nah, itu kurang jelek sebenarnya. Agak terlalu ngambang gitu rasanya. Tapi kalau misalkan apakah kamu seorang karyawan yang pengen menaikkan gajimu dalam waktu 3 bulan berikutnya, itu akan lebih lebih jelek ya. Aku mau 3 bulan lagi nih naik gaji nih, gimana caranya? Akan lebih pengen bikin orang itu lebih pengen gitu daripada sekedar yang tadi pengen naik jabatan atau naikin karir itu kan lebih ambigu ya. Paham maksud saya di sini ya. Jadi copywritingnya sebisa mungkin jangan bahasa-bahasa surga yang penuh janji gitu loh. Nangkap teman-teman. Ini hopefully ngerti gitu. Jadi semakin spesifik. Kamu ibu rumah tangga, kamu habis melahirkan, pengen berat badanmu turun 10 kilo dalam waktu 3 bulan nih. Ini caranya nih, gitu. Tapi kalau pengen berat badan balik ideal gitu kayak kurang greget ya buat saya ya. Itu aja sih. Jadi istilah gini, semakin tangible, semakin bisa diukur, semakin ada orang bisa ngebayangin, itu semakin bagus. Kalau orang itu dibiarkan pikirannya melayang-layang, itu kadang-kadang bener, kadang-kadang bisa nggak karuan. Itu sih. So copywriting itu sebenarnya adalah kita tuh sebenarnya sedang menggambar di benak orang. Oke, kita eksperimen lagi. Ini kita eksperimen lagi. Oke, dengerin baik-baik teman-teman ya. Kita eksperimen lagi. Bagaimana sebenarnya kita menggambar di benak orang. Oke, sekarang pikirkan makanan yang Anda suka.
Gak usah diketik. Pikirkan makanan yang Anda paling suka di benak Anda. Ya, jadi kata-katanya cuma itu. Munculin aja. Kalau di gambarnya munculin, kalau ada kebayang rasanya, munculin aja. Ya, udah ya. Kalau udah ngangguk-ngangguk boleh gitu. Kalau sudah kebayang gitu ya. Nah, sekarang saya minta Anda untuk kalau tadi gambarnya ada muncul begitu ya. Pertanyaan saya adalah, apakah ada warnanya di gambar Anda tadi, di bayangan Anda, kalau Anda membayangkan nasi goreng misalkan, apakah ada warnanya? Kalau ada warnanya, nggak usah ditulis, nggak usah diketik. Kalau ada warnanya, ubah jadi hitam putih di benak Anda tadi. Makanan favorit Anda, ubah jadi hitam putih, kayak pensil arsiran. Oke? Kalau sudah, nah saya pengen tahu, apakah feeling Anda terhadap makanan tadi sama atau ada perubahan? Jadi lebih enak, jadi lebih hambar, jadi lebih apa? Tolong itu boleh diketik di kolom chat. Kita pengen lihat nih. Perintahnya kan sama nih, tapi semua orang kita lihat. Perubahan jadi nggak menarik ya. Jadinya hambar. Jadi nggak nafsu makan. Jadi aneh. Jadi biasa aja. Oke, oke. Kita sekarang eksperimen yang berbeda sedikit. Bedanya gini. Makanannya balikin kayak awal, kayak semula di awal. Kayak semula di awal. Oke, udah ya. Jadi semula di awal gitu ya. Warnanya semuanya kayak semula di awal. Ukurannya kayak tadi di awal. Ukurannya, size-nya gitu ya. Nah, sekarang saya minta begini. Kalau tadi size-nya begini nih, pelan-pelan Anda besarkan, 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 besarkan. Jadi besar banget nih makanannya nih. Pertanyaan saya, sekarang rasanya gimana? Feelingnya gimana? Nah, itu diketik. Kalau dibesarkan nih, ada yang serem, kenyang, jadi enak, nggak keruan. Oh, enak ya? Jadi nggak kebayang, udah kenyang duluan. Kenyang pol, jadi berlebihan, no appetite. Oke, interesting ya? Oke, sekarang balikin dulu, habis itu Anda balik ke sini. Balikin dulu, biar normalin dulu. Kasihan nanti makanan yang favorit Anda jadi enak kan gak enak juga. Balikin. Normalin dulu. Oke, normalin dulu, oke, normalin dulu. Nah, ini artinya apa sebenarnya? Artinya adalah dengan kata-kata, dengan copywriting, Anda sedang menggambar sesuatu di benak orang. Menggambar sesuatu di benak orang. Dan itu mengubah feeling. Itu mengubah rasa, itu mengubah mood. Kita eksperimen terakhir sebelum saya balik ke slide. Oke, kita eksperimen terakhir. Sekarang bayangkan orang terakhir yang paling nyebelin yang Anda temuin. Orang terakhir, pokoknya orang terakhir yang pokoknya inget inget dia terakhir gitu ya. Itu nyebelin banget deh. Nyebelin banget pokoknya. Oke? Nyebelin banget. Anda dengar suaranya itu udah kayak suara walah, pokoknya itu kayak begitu tuh nyebelin. Saya nggak tahu siapa, nggak usah disebutin ya teman-teman ya. Ini bukan tempat curhat, nggak usah disebutin ya. Intinya orang itu sudah muncul gitu. Oke? Jangan disebutin, nggak usah disebutin. Saya nggak mau tahu juga. Oke? Nah, sekarang bayangkan ketika dia rame kayak tadi gitu, cerewet kayak tadi gitu, bayangkan, imajinasikan suaranya dia kayak Donald Bebek. Suaranya dia kayak Donald Bebek. Dan seterusnya begitu. Kira-kira gimana sekarang? Feeling Anda terhadap dia gimana? Lucu ya? Atau kayak Mr. Bean misalkan. Nah, tapi, kayak Donald Bebek gitu. Asik ya? Bahwa kita bisa mengubah warna, size, kita bisa mengubah suara, dan ternyata otak kita merespon dengan berbeda. Feeling jadi bisa dikontrol. Hanya dengan kata-kata saya. Ya kalau dalam ketikan dalam konteks sosial media, dalam bentuk copywriting artinya. So itu sebenarnya kemampuan dari sebuah kata-kata. Powerful sekali. Dari sini saya akan bilang bahwa kalau Anda ternyata gampang bad mood, berarti Anda tidak piawai menggunakan otak sendiri. Karena sebenarnya di utak-atik selesai. Saya benci banget sama orang itu. Lah kenapa nggak dibuat kayak begini jadi plong, udah move on dong. Bener nggak? Kan kemampuan sendiri. Kita punya otak bisa kayak begitu loh. Oh ternyata di sini jadi mood, di sini jadi enak, di sini jadi enak. Kan kita utak-atik nih ceritanya nih berarti nih. Pakai kata-kata kan ya. Di utak-atik begitu. Lah kalau nggak bisa kan berarti nggak piawai pakai otak. Otaknya cuma ada di situ. Tidak segampang itu. Interesting. Interesting.
Kita nggak bahas itu, tapi intinya adalah menarik ya. Anda bisa tahu ya, ternyata bisa diubah dengan cara seperti itu. Anda tinggal menemukan nanti tombol knobnya apa. Nah, berarti kalau kita ngomong sama customer, Anda masih ketemu nih. Oh, tombol ini orang ini sukanya apa nih? Bisa buat diri sendiri. Iya, jelas dong. Jelas bisa buat diri sendiri. Gimana cara pakai otak yang benar? Kita tahu cara utak-atiknya tadi sebenarnya. Kita tahu cara utak-atiknya, tapi itu di luas. Ini ya, saya cuma mendemokan aja bahwa dengan yang namanya copywriting itu sebenarnya itu kita bisa mengutak-atik isi kepala orang. Intinya kayak begitu. Oke, kita lanjutin dulu teman-teman. Kita lanjutin dulu. Seru ya. Kalau sudah ngomong itu, saya itu kalau sudah duduk makan misalkan sama teman terus ngobrolin kayak begini, wah, saya mah ngomong sejam, 2 jam, 3 jam nggak kerasa. Eksperimennya macam-macam soal saya sama hal-hal beginian gitu. Oke, so sekarang kita ngomongin tentang yang keempat. Kita ngomongin tentang hook, story, and offer. Nah, hook adalah sebuah headline yang kita pakai untuk menangkap perhatian orang. Gak ada gunanya Anda bisa copywriting dalam konteks story, cerita di belakangnya, jualannya bagus banget, harganya the best, produknya the best. Kalau hooknya tidak bisa menangkap perhatian orang. Jadi selalu hook itu adalah yang bikin orang itu berhenti scroll. Income 1 miliar tanpa modal, emang benar gitu kan. Dia langsung kayak, berhenti dulu nih, matanya berhenti dulu. Always itu yang disebut dengan hook gitu. Ini adalah contoh hook dari Double Your Dating. Kalau Anda pernah tahu Double Your Dating. Ini salah satunya adalah, ini mungkin agak kurang jelas ya. An easy way, an easy effective way to tell if she's ready to be kissed. So you won't get rejected. Jadi ini ceritanya adalah dia lagi bikin landing page dan kemudian um, target marketnya adalah cowok-cowok jomblo di Amerika yang pengen dapetin cewek. Jadi lucu-lucu di sini tuh yang kayak gimana sih caranya tahu kalau ceweknya siap dicium atau enggak? Ya, gimana kita flirting tips using eye contact and body language misalkan. Secret to naturally approaching women, starting conversation and getting dates gitu. Jadi ya pokoknya dapat dapat pacar inilah dapat inilah date lah ceritanya gitu. Anda tahu landing page-nya cuma begini aja. Dia minta orang masukin nama dan email dan omset dia dalam waktu 1 tahun itu 20 juta US dollar, 300 miliar. Jualannya apa? Jualannya ebook. Gila banget sih. Hanya kayak begitu. Di dalamnya tuh jualan ebook macam-macam dia. Harga ebooknya berapa? 19 dolar. Clickbait sama hook sama nggak? Sama. Tetapi kita nggak... Clickbait adalah hook. Hook belum tentu clickbait. Clickbait itu biasanya digunakan kayak bahasa di depannya itu terlalu ngebait tapi nggak relevan sama dalamnya. Itu istilahnya. Saya nggak akan pakai istilah clickbait sih, karena itu konotasinya kurang bagus. Saya akan pakai hook atau headline sebenarnya. Kalau hook bisa dibilang bahasa surgawi nggak? Nggak. Nggak. Yang penting menarik perhatian aja. Di sini ada yang ini nggak? Di sini um, ada yang jomblo nggak? Ada yang jomblo nggak di sini? Yang belum punya. Ketika saya kenalan dengan istri saya, kalau Anda baca buku saya yang di Done is Better Than Perfect, itu saya ceritain. Oh, dia jomblo. Oke. Ketika saya ketemu istri saya pertama kali, saya mau kenalan. Kalau kenalan pakai sosial media, bilang boleh kenalan nggak? Kebanyakan akan dibilang ya enggak atau nggak ditanggepin lah gitu ya. Boleh kenalan nggak gitu kan biasanya nggak ditanggepin tuh. So hook yang saya pakai waktu itu adalah, tau nggak? Saya nulisnya adalah itu foto kenapa semua fotomu di sosial mediamu itu kepalanya noleh kiri semua sih. That's my hook. Dan dia kebalas gitu kayak itu. Masa sih gitu kan? Coba nggak percaya lihat aja tuh. Itu kan fotonya begini-begini. Akhirnya kita ngobrol. So that's my hook. Bukan boleh kenalan nggak? Namamu siapa atau rumahmu di mana? Nggak kayak begitu. Karena semua orang lakuin hal yang sama. Saya harus menarik perhatian. So itu yang saya lakukan. Ya, jadi itu hook saya. Nah, Anda sama dengan market Anda. Kira-kira hooknya apa? Hooknya apa? Anda bisa pakai yang tadi. Hai target market mau nggak dapat gain tanpa pain? Itu juga bisa jadi hook. Itu salah satu contoh headline juga, contoh hook juga. Sebenarnya bisa. Bisa dipakai di mana-mana sih yang tadi itu. Tapi saya biasanya pakai format yang itu. Itu paling gampang banget karena orang mau ini nggak mau itu gitu aja. Saya mau sehat nggak mau sakit. Udah. Saya mau masuk surga nggak mau masuk neraka. Itu kan Bible kayak begitu. Semuanya basicnya cuma itu aja. Saya mau ini nggak mau ini. Gitu. Sehingga kalau Anda bisa pakai copywriting tadi, itu super powerful. Anda nanti
Beneran ya, ini sesimpel itu. Tapi itu menghasilkan saya ratusan juta. Jadi miliaran sih sebenarnya dengan format yang sesimpel itu aja. Oke, so kita lanjutin lagi sebentar. Ya ini ada contoh-contoh. Nah, kalau Anda melihat sebuah video di YouTube, dan video di YouTube itu punya banyak view, ya jadi Anda tinggal ketik apapun di YouTube, ketik apapun di YouTube, kemudian ada pilihan filter, sort by view count. Ketika Anda klik itu dan muncul view-nya 2 juta, view-nya 5 juta, dan sebagainya, judulnya mereka atau thumbnail-nya dia itu adalah The Good Hook. Udah selesai, itu aja. Karena orang lihat itu dulu, baru klik, baru nonton. Jadi either thumbnail atau teksnya itu, judulnya itu good hook. Nah, buat latihan, berarti kalau Anda industrinya di skincare atau industrinya di fashion atau industrinya apapun itu, Anda ketik aja di situ, di YouTube. Kalau di TikTok kan judulnya nggak terlalu kelihatan nih. Kalau di YouTube kan kelihatan banget nih, ada thumbnail, ada title kan sebenarnya kan. Jadi masukin aja fashion atau apapun itu, udah itu good hook semua. Kalau orang sebenarnya kayak kemarin saya nge-training orang di properti ya. Mereka selalu bilang bahwa ini loh ada rumah bagus, rumah ukuran segini, harga segini. Jangan kayak begitu, itu nggak menarik. Orang tidak tiba-tiba nge-follow rumah. Ini loh yang kanan, ini loh yang harusnya dilakukan. Kalau Anda bikin hooknya kayak begitu, bagaimana cara membeli rumah pertama sebelum umur 30 tahun? Dan video ini yang nonton tuh 1 juta orang. Kan berarti yang nonton orang yang pengen beli rumah sebelum umur 30 tahun. Udah clear kayak begini. Jadi jangan ngomongin produk, tapi kita mundur sedikit ke attention-nya. Ketika kita bisa membuat konten kayak begini dengan good hook ya, hooknya bagus, dan orang ngumpul ada 1 juta orang, itu orang mau beli rumah, itu adalah prospek yang bagus. Tinggal nanti diapain nih yang nonton, diajak webinar misalnya, dimasukin WA group misalnya, kita lagi ada project nih. Jadi di dalam videonya itu diomongin, kita lagi ada project nih buat kamu yang sebelum usia 30 tahun pengen punya rumah nih, dan income-mu di atas 7 juta nih misalnya. Nah, ini kita lagi ada proyek nih di daerah sini. Kalau mau, masukin aja ke grup WA. Itu prospek langsung datang itu, 1 juta loh ini. Masa nggak ada nyangkut sih? Sebenarnya gitu caranya. Cuman banyak yang nggak ngerti, dan yang dipromosiin cuman rumah, harga sekian, luas sekian di kawasan ini gitu. Yang lihat dikit, problemnya itu. We are in the creator economy era. Ya, jadi Anda harus create attention untuk bisa dapetin orang. Kok kalau di awal-awal buat YouTube kan belum ada subscriber, gimana cara kita undang orang lihat video kita? YouTube itu memang butuh waktu. Anda butuh sekitar 35 sampai 50 video baru algoritmanya jalan. Jadi YouTube akan melemparkan video Anda ke banyak orang. Dia akan nge-track sebenarnya berapa lama orang nonton video Anda. Jadi misalkan videonya 5 menit nih, orang seperti apa yang melihat 75% dari video Anda. Kurang lebih kayak gitu algoritmanya. Nah, dia akan randomly lempar, 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 lempar terus gitu. Tugas Anda adalah bikin dengan konsisten supaya YouTube punya sampel size, ukuran sampel yang cukup. Dia tiap hari ngelemparin video Anda kemana-mana, kemudian dia akan melihat orang seperti apa yang melihat sampai hampir habis atau sampai habis. Nah, nanti akhirnya ketemu. Dia akan memunculkan video Anda di suggested, ya di suggested itu. Ketika dia sudah tahu bahwa oh audiensnya kurang lebih kayak begini, dia akan munculin itu. Nah, good question. Mending video atau short? Saya membagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya short form content dan long form content. Saya stop dulu di sini. Ya, short form content dan long form content. Short form content adalah konten-konten pendek. Konten pendek itu apa? TikTok, YouTube Short, Instagram. Apapun Instagramnya, itu biasanya pendek. Di bawah 1 menit, di bawah 3 menit. Mau story, mau feed, mau reels, biasanya pendek. Ini yang disebut dengan short form content. Long form content adalah konten yang di atas 5 menit, 7 menit, 10 menit itu long form content. Kalau yang sudah sejam itu very long content ya. Indonesia rada jarang orang ngikutin yang very long content begitu sampai habis. Agak jarang. Kecuali memang podcast-podcast yang memang um, lagi seru aja. Nah, sekarang bedanya apa? Strategi yang saya gunakan adalah short form content. Saya akan ngebahas mindset, mental block, objection, perspektif. Itu short form content. Goalnya adalah untuk virality, awareness. Orang tahu disebarin, orang tahu disebarin, orang tahu disebarin. Nah, kalau TikTok gimana kalau asal upload video bagus view-nya, sedangkan kalau upload yang serius malah turun drastik view-nya? Emang iya.
Memang iya. Sebentar lagi saya akan tunjukin. Catat dulu ya. Jadi short form content itu ngomongin mindset, mental block, penolakan atau objection, sama personal opinion singkat-singkat aja. Mau di dalamnya ada edukasi, singkat aja tetapi empat ini krusial. Empat ini kuncinya. Edukasinya kecil aja. Oke? Long form content itu baru saya bahas tentang edukasi. Long form content. Ya, jadi benar-benar di edukasinya itu di long form content. Nah, kayak Arya ini membuktikan juga yang live, kamu waktu itu bahas Loa yang durasi 2 jam tetap kutonton lagi kok di YouTube. Benar. Jadi, goal dari short form content itu untuk disebarin aja, bukan untuk ditonton. Nah, nanti dari nyebarin itu kan akan kekumpul orang-orang yang tahu kita banyak jumlahnya nih. Mereka akan mencari yang namanya long form content. Nah, orang yang nonton long form content ini adalah orang-orang yang memang niat banget. Jadi, goal dari short form content untuk disebarin supaya Anda cepat naiknya. Tapi jangan ngandalin yang short terus karena konversinya akan jelek. Konversi adalah orang-orang yang di long form content. Yang diedukasi, mereka mau loh diedukasi, mau loh nonton 2 jam, mau loh gitu kan. 15 menit dipantengin sama dia. Nah, orang ini berarti high quality audience. Nangkap ya bedanya? Nah, sekarang saya akan ke Instagram saya untuk menjawab pertanyaan yang TikTok tadi. Instagram saya, nah, lihat nih. Ketika saya bahas tentang, ini follower saya hampir 300 ribu ya. Tapi lihat nih, bedanya, sebentar ya. Nah, ini misalkan, sebentar mana ya? Nah, misalkan saya ngomong ini agak serius dikit nih. Siapa target market Anda? Ingat bahwa saya digital marketer. Ini adalah topik-topik yang harusnya ya very common ya. Anda lihat insight-nya, 6 ribu. Oke, 6 ribu. Ketika saya ngomongin yang serius. Tapi kalau saya punya personal opinion kayak begini, yang bahkan nggak ada videonya, saya cuman begini aja. Cuman begini aja, nggak pakai desain ya teman-teman. Ini story, saya download, saya posting gitu. 75 ribu. Ya. Jadi bukan karena, oh kalau Denny Santoso posting pasti rame. Enggak, ini 75 ribu, itu 6 ribu. 2 ribu juga ada. Saya nyoba pakai AI kemarin itu. Mana ya kemarin tuh ya? Saya nyoba pakai AI. Nah ini pakai AI. Copywritingnya lumayan sebenarnya. Menurut saya copywritingnya sudah lumayan. Sebenarnya udah lumayan. Tapi Anda lihat nih, berapa? 2.500. Ini saya lagi ngetes. Saya lagi pengen ngetes, ini saya copy paste. Saya copy paste, gambarnya saya ubah. Nanti kita 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 lihat. Nah, tugas Anda sebagai copywriter itu ngetes. Ini dites, itu dites. Kalau gambarnya pakai AI gimana? Saya nyoba lagi. Saya masih belum ini, saya nyoba lagi kemarin itu pakai AI lagi. Nah, ini pakai AI, gambarnya pakai AI, teksnya pakai AI. Ini kita lihat cuma 3 ribu. Oke. Jadi jangan dibilang kayak, kalau followernya banyak. Enggak, semuanya tergantung kopinya. Nah, ini lihat ya. Kalau ini tadi bagus. Ini saya bawa lebih ke edukasi sedikit. Ini lebih dalam nih. Ini lebih dalam nih. Kalau saya personally, saya suka konten kayak begini. Saya personally. Sebuah segmen market adalah sekumpulan orang yang terekspos oleh sebuah edukasi tertentu. Kita lihat loh. 10 ribu. Nggak bisa lompat yang tinggi-tinggi banget. 10 ribu. Ya, 10 ribu oke lah. 10 ribu lumayan lah. Kemarin ada lagi yang Save. Ini. Ini nggak pakai copywriting. Ini apa Kompas, screenshot. Oh, pakai pakai personal opinion ya. Pakai personal opinion. Ini personal opinion. Ini pakai personal opinion. Kadang gemis lihat begini, nah ini emosinya saya munculin. Ini kita ngomong emosi ya, ini emosi saya munculin. Nanti di belakang saya ngomongin emosi. Tapi ya sudahlah, habis energi kalau fokus ke sini saya, nah dan seterusnya, gitu kan ya. Anda lihat 128 ribu. So,
personal opinion matters. Jadi copywriting tidak bisa cuman, makanya beda ya. Copywriting itu ngarahin. Ingat ya, kunci copywriting itu ngarahin. Copywriting persuasive writing itu sebenarnya persuasif, bukan article writing. Jadi supaya Anda paham aja, jangan sampai salah. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini gimana caranya create hook pakai ChatGPT? Ini saya mau kasih lihat sedikit. Pakai ChatGPT itu gini loh caranya. Um, Bentar ya. Pakai ChatGPT, pakai ChatGPT. Pakai 3,5 sama aja sebenarnya, lebih cepat malah. Kalau pakai ChatGPT, jangan cuma minta kayak, oh sebutkan 5 headline begitu ya, bukan kayak begitu. Caranya begini. Misalkan yang saya tulis adalah, ini Anda lihat ya cara saya pakai ChatGPT ya. Target market saya adalah eh, karyawan yang ingin mendapatkan tambahan income di luar jam kerja kerjanya karena jam karena penghasilannya sangat mepet. Dia khawatir karena kondisi ekonomi membuat perusahaan sudah memecat beberapa teman-temannya. Si karyawan ini memiliki satu bayi yang masih kecil di rumah dan istrinya tidak bekerja, hanya di rumah merawat sang bayi. Nah, kayak gini. Ini harus disebutin dulu. Backgroundnya seperti ini. Kemudian saya akan minta sebutkan tiga gain, tiga pain, tiga fear, dan tiga dream dari karyawan ini. Itu cara cara bikinnya. Sebentar, ini suruh launching ulang. Ya, saya copy paste dulu. Saya akan refresh. Hari ini belum dipakai soalnya mungkin ke out ini. Jadi Anda nggak bisa minta kayak, sebutkan tiga, tiga headline buat target market em, bisnis saya atau produk saya ini gitu. Itu nggak bisa kayak begitu teman-teman. Anda harus bikin detail seperti ini. Jadi disebutin dulu latar belakangnya, kurang lebih situasinya seperti apa. Kemudian eh, kita minta mereka untuk menyebutkan, nah ini. Oke, kita balik lagi ke sini. Nanti langsung keluar tuh. Gain, tambahan penghasilan, keamanan finansial, diversifikasi pendapatan, pain, kesulitan, waktu terbatas, kelelahan fisik, kekhawatiran keuangan. Ketakutannya adalah kehilangan pekerjaan di masa depan ya, tidak mampu merawat keluarga, tidak memiliki waktu untuk keluarga. Dreamnya adalah keuangan yang stabil, kemandirian finansial, dan masa depan yang cerah. Nah ini salah satu aja contoh. Contoh Anda bisa menyebutkan, misalkan sebutkan tiga gain, tiga tiga pain yang tidak umum, misalkan. Bisa dieksperimenin kayak gitu bisa. Tidak setujuan keluarga dan seterusnya ya. Ini contoh aja. Nah, kemudian saya bisa bilang bahwa um, buatkan scene, kejadian, cerita, peristiwa di mana si karyawan ini sedang pulang rumah dan apa ya istilahnya berbicara dengan istrinya karena ketakutannya memuncak. Gambarkan scene ini dengan detail. Kayak gitu. Jadi ngobrol sama ChatGPT itu kayak begitu. Nggak bisa lihat ya. Kayak begitu dia bisa bisa bikin kayak Alex namanya. Dia bisa bikin kayak story-nya. Jadi ngomongin copywriting, kalau Anda buta ininya cuma tahu produk aja, itu ini nggak muncul. Makanya dengan adanya ChatGPT itu Anda bisa bikin seperti ini. Ya, jadi ini udah muncul nih kayak kekhawatirannya, emosionalnya udah muncul semua. Oke, kita ngomong sekarang. Produk saya disebutin ya teman-teman ya. Produk saya adalah kelas cara membuat uh, online course. Online course
sehingga orang bisa membuat online course dan menjualnya tanpa modal besar. Buatkan, nah ini baru, misalkan 3 contoh headline. Ini masih yang normal ya. 5 contoh headline untuk menarik perhatian target market saya ini. Nah, gitu. Oke. Nah, kemudian ini baru ngomongin headline. Nah, kalau Anda sudah punya, nggak tahu saya, apakah Anda sudah punya buku saya yang ini, yang AI copywriting ini? Ada yang punya nggak buku ini? Ini kalau Anda sudah punya buku ini ada materi-materi kayak begini sih. Ini ada riset market dengan AI, misalnya. Kelihatan nggak di situ? Riset market dengan AI. Kemudian ada, nah ini sebenarnya halaman 105. Kalau Anda lihat itu ada banyak sekali, kelihatan nggak di situ ya? Nah, di situ ada headline itu ada macam-macam sebenarnya. Ada benefit headline, ada how to headline, ada question headline. Jadi Anda bisa bikin gini, buatkan 5 headline lagi dengan tema how to headline. Gitu caranya. Atau misalnya, buatkan 5 headline headline dengan tema testimonial. Jadi dari buku ini ada saya ngasih ada sekitar 15 ya. Misalkan ini, em, buatkan 5 fear headline atau hook gitu ya. Fear. Ini baru ngomongin headline aja. Ada apa lagi nih? Comparison headline. Coba buatkan 5 comparison headline. Jadi macam-macam, macam-macam. Em, ini baru kita ngomongin headline. Jadi sebenarnya kalau Anda ngerti cara pakai ChatGPT, seperti kalau Anda sudah punya buku ini, harusnya Anda bisa mencoba. Em, ada di sini teman-teman yang sebentar saya lihat dulu kolom chatnya. Apakah hashtag sangat membantu? Nggak terlalu apa bagaimana artikel writing dengan copywriting yang tadi di depan ya. Kalau artikel itu cuma artikel aja. Kalau copywriting itu kita punya personal opinion ya menginformasikan. Ya ini Arya, thank you so much ya. Em, apakah warna background membantu daya tarik? Bisa di di tes, di tes. Nah kemudian gini, di sini teman-teman ada yang tahu ini nggak? AIDA. Ada yang tahu nggak? AIDA. AIDA. Ada yang tahu nggak? AIDA. Arya tahu ya. Arya tahu kan? Aida tahu ya, teman-teman ya. Atau gini deh, atau gini deh, atau gini deh. Kita tes gini. Amati tiru modifikasi kan ATM. Kalau ATM itu saya bilangnya bukan amati tiru modifikasi. Itu originally yes ATM itu amati tiru modifikasi. Tapi orang-orang di Indonesia biasanya ATM itu amati tiru murahin. Itu yang terjadi. Oke, so gini pertanyaan saya. Ada yang tahu gini deh, coba ya. Buatkan Instagram Instagram caption untuk menawarkan program program kelas online saya ke target market saya. Misalnya ini basic banget. Itu biasa dibuat content writing ya, kok Aida. Ya, ini saya kasih lihat ya. Ini yang basic ya. Lihat nih, lihat nih. Ini caption, bukan begini. Sebentar, sebentar. Buatkan sebuah cerita. Jangan caption deh kalau gitu. Buatkan cerita, cerita. Pendek. Ini deh. Nah, jadi ini dia bikin cerita pendek. Oke. Ini contoh yang basic ya. Tapi saya bisa ngelakuin ini. Lihat nih ya. Pernah tahu film Lion King? Lion King tahu ya?
Saya bisa bilang, tuliskan kerangka atau frame framework dari cerita Lion King. Saya butuh kerangkanya, tidak butuh em, isi ceritanya atau karakter. Nah, ini adalah kerangka dari film Lion King. Pengantar, pembangunan karakter utama, konflik, misi tujuan, perjalanan atau petualangan, konteks klimaks, resolusi, akhir cerita. Ini adalah structure dari Lion King. Oke, saya bisa bilang gini, gunakan struktur framework dari cerita Lion King ini untuk membangun cerita tentang target market saya tadi dengan tujuan membuat mereka menginginkan produk yang saya jual. Jadi kita mengekstrak dari cerita orang lain, kemudian digabungin sama punya kita, gitu. Nah, tulis tulis ulang langsung dalam bentuk sebuah cerita. Coba begitu bisa nggak? Ya, gunakan kerangka Lion King dalam cerita ini secara implisit. Jadi mesti ngobrol sebenarnya sama mereka itu. Ya, jadi Anda bisa pakai Cinderella, Anda bisa pakai mana-mana gitu. Nah, di tempat saya, di buku saya, kalau Anda baca di buku saya, ini ada beberapa format story namanya. Ya, di sini ada tulisan ini story Anda. Nah, di sini tuh macam-macam. Di sini macam-macam yang bisa Anda gunakan. Misalnya, ada yang namanya perjalanan hero's journey, ada problem and solution, ada Rack to Riches, ada Cinderella, ada David and Goliath, ada transformasi. Ya, ada hal-hal kayak begitu. Jadi, Anda bisa menggunakan misalkan, oke, ubah cerita di atas menggunakan alur cerita um, Rack to Riches. Rack to Riches itu dari miskin ke kaya. Jadi Anda tinggal tinggal pakai aja kalau misalkan sudah punya buku ini tinggal pakai aja di sebuah kota dan itu kayak gitu. Dia akan bisa cerita nih. Urutannya kayak begitu. Jadi bisa habis itu tinggal dimodifikasi ya, bisa tinggal diedit aja. So itu yang saya lakukan teman-teman, saya sering sekali dengan ChatGPT itu chatting saya juga udah banyak banget sama ChatGPT. Nah, Anda bisa lihat sendiri. Banyak banget untuk explore-explore hal-hal seperti ini gitu. Oke, itu contoh dengan menggunakan ChatGPT. Ntar saya lanjut. Nah, story tadi kan hook ya, tadi hook ya. Kemudian story itu adalah cerita. Tadi saya udah ceritain sih. Yang tadi itu termasuk di situ ya. Cerita itu goalnya adalah membuat orang jadi menginginkan produk Anda. Kalau hook goalnya adalah membuat orang jadi aware sama, oh ini menarik nih gitu ya. Jadi perhatiannya dapat gitu. Tapi setelah dapat itu Anda harus cerita. Anda harus cerita supaya orang ngerasa oke, butuh. Ini contohnya punya saya kemarin itu. Modifikasinya gimana? Modifikasi terserah Anda. Modifikasi yang Anda suka yang seperti apa gitu. Ini contoh yang kemarin saya lakukan. Eh, ini, ini story-nya ya. Jadi hooknya adalah ini. Buat kamu yang merasa punya expertise tertentu tapi penghasilan penghasilan per bulanmu di bawah 10 juta dan waktumu habis untuk kerja. Ini kan kayak manggil tadi ya. Ini kan kondisi ya. Seberapa pengen kamu bisa dapetin seberapa pengen kamu bisa mendapatkan income tambahan set hasil istilahnya menghasilkan di atas 10 juta per bulannya ini hooknya. Jadi ini kayak manggil orangnya, mau nggak dapetin kayak begini, yang tadi, format yang tadi. Nah, kalau kamu nungguin naik gaji, ini saya mulai cerita. Cuma 10%, bisa sih, tapi kan rata-rata aja ya. Kalau gajimu 7 juta, berarti tahun depan jadi 7,7 atau 8 jutaan lah. Kapan nyampe ini? Secara average akan butuh waktu. Saya nge-floor problem.
Ya, saya selalu pakai model problem solution biasanya. Gimana kalau misalnya aku bisa kasih tahu frameworknya untuk hasilin 10 juta per bulan minimal, dan ini di luar incomeku selama ini loh, incomemu sih harusnya. Ini tambahan income, yang artinya incomemu bisa double. Mau? Nah, jadi mulai nawarin sebuah ketertarikan, interest, gain-nya gitu. Gimana kalau kamu bisa dapetin 10 juta tambahan per bulan dan modalnya sangat minim atau hampir nggak ada modal? Ini sebenarnya adalah teknik handling objection. Jadi saya lagi menghandle objection. Di kepala orang saya tahu, kalau ditawarin sesuatu, mereka selalu mikirnya, modalnya berapa ya? Ntar saya nggak punya duit nih, saya nggak punya modal nih. Nah ini. Tapi saya nggak mau bilang nggak ada modal sama sekali. Hampir nggak ada modal. Ya ada sih, butuh otak atau paling nggak butuh handphone. Nah, saya kasih sedikit. Tapi setelah jalan, nggak butuh modal yang gimana-gimana banget. Mau nggak kalau kayak gitu? Oke? Lihat nih, caranya simpel aja dengan mengubah pengetahuan yang ada di kepalamu dalam bentuk produk digital. Bikinnya sekali, dijualnya berkali-kali. Marginnya bisa 70%. Bisnis apa? Margin 70%. Nah, ini mulai kayak, ini loh, ada kayak begini nih. Langsung saya kasih call to action. Saya ada webinar gratis, caranya ini. Ini sedikit authority building sebenarnya. Saya personally income miliaran, personally authority building, nunjukin bahwa ini bisa, saya udah menghasilkan. Pertanyaannya adalah Anda mau hasil seperti ini atau mending kerja biasa aja, penghasilan biasa biasa aja. Terserah Anda, pilihan hidup di tangan Anda sendiri. Saya selalu mengakhiri dengan ini biasanya. Why? Saya nggak mau maksa orang. Karena kalau dipaksa dan nggak berhasil, mereka komplain. Tapi kalau mereka memilih sendiri, nggak berhasil, mereka tahu bahwa itu pilihan mereka sendiri. Nah, efeknya apa? Copywriting ini, Anda lihat. 62 orang, 62 ribu orang, dan 1.000 klik ke WA saya. Nggak pakai iklan ya, ini nggak pakai iklan. Crazy, right? Dari sini udah kayak, buset, ini saya ngeposting ini, itu tim saya udah langsung kayak, kok ini WA grupnya langsung full. Nah, itu yang terjadi. Kita langsung bikin WA grup kedua, buat kita nampuk berikutnya. Jadi list buildingnya dimasukin ke WA group. Nah, ini story-nya sebenarnya. Jadi ada, kalau Anda perhatikan, kurang lebih mirip-mirip aja sebenarnya. Jadi ada problemnya, ada manggilnya. Jadi copywriting itu ada manggilnya siapa, kondisinya, aktivitasnya apa, kemudian mau apa, gain-nya apa. Yang nggak dimauin modal besar. Di sini saya ngasih modal besar tadi, ada modal besar. Gitu. Anggap ya. Habis itu ditambahin sedikit dengan supaya orang itu ngerti gitu. Ini supaya ngerti nih. Ini loh kondisimu tuh kayak begini. Kalau kamu mau nungguin 10 juta itu lama. Ini kondisinya, ini problemmu sekarang itu. Kamu mau 10 juta, tapi gajimu 7 juta. Kapan jadi 10 juta? Naikkan rata-rata 10%. Kadang-kadang cuma 6%. Gitu. Jadi untuk ngeflorin, this is your problem nih. Gitu. Ya, jadi itu yang saya lakukan di story saya. Kemudian, lanjut lagi. Ya ini efeknya kemarin masih segini. Jadi awal posting saya sekitar segini lah. Pokoknya 993 ini awal posting banget. Sekarang udah naik lagi tuh. Postingannya masih jalan. Nah terakhir adalah offer, penawaran. Kalau kalau yang saya buat tadi adalah um, klik link di bio untuk join di grup WA. Ya, kalau di sini bisa aja jualan kayak begini. Ini modelnya jualan. Jualan kayak begini. It's okay. Ya, jualan kayak begini. Offer adalah jadi hook, story, and offer. Get the attention. Kita ceritain, kemudian kita tawarin. Ya, itu urutan saya selalu seperti itu. Gimana teman-teman? Udah ngebul belum? Minum dulu saya. Asik ya? What do you think? Penasaran aja. Gimana menurut Anda? Udah ngebul belum? Udah dapat banyak insight nggak dari sini? Ini baru sejam ya kita, ya? Sejam lebih dikit ya? Ya, sejam seperempat lah. Sejam 10 menit. Em, Sebenarnya yang penting, kuncinya ya, adalah Anda ngerti apa yang ada di pikiran market. Dia siapanya clear, kemudian pain-nya apa dan gain-nya apa. Oke, offer itu bukan sebuah produk itu apa. Misalnya begini, kemarin tuh saya lagi bikin yang di traktir kopi. Ini ceritanya begini ya, ini contoh untuk menjelaskan offer itu apa. Di traktir kopi, saya mendemokan di dalam course-nya. Misalkan ini, target market saya adalah seorang ibu-ibu yang pengen anaknya nurut tanpa harus marah-marah. Oke, seorang punya anak kecil, seorang ibu punya anak kecil yang pengen anaknya nurut tanpa harus marah-marah. Nah, maka saya akan bilang, anakmu itu nggak bisa nurut karena problemnya begini loh. Kamu selalu nyuruh anakmu. Ayo waktunya makan, ayo waktunya mandi, ayo waktunya belajar. Oleh, oke ini, oke itu. Jadi, anak hanya kayak diperintah dari luar,
dan dia akan bergerak. Maka ketika ibunya ini lagi pergi, anaknya nggak ada yang memerintah. Dia nggak karuan, nggak punya disiplin dan sebagainya. Karena biasa diperintah. Nggak ada yang marahin, ya nggak nurut. Udah. Jadi nggak ada disiplinnya sama sekali. Apalagi kalau anaknya lagi bad mood, wah ibunya ngomong pun nggak diturutin. Kecuali teriak-teriak. Ini problemnya. Nah, jadi saya selalu ngomongin problemnya kayak begitu. Terus solusinya apa? Solusinya adalah kalau anak saya nih, dari umur 3 tahun, itu saya kasih namanya kitchen timer. Jadi ada timernya tuh, kitchen timer. Jadi setiap kali dia mau ngelakuin sesuatu, mau nonton video, mau ngapa-ngapain, itu selalu ada timernya dari umur 3 tahun. Jadi mau nonton movie, misalkan YouTube atau Netflix, kita udah janjian, mau nontonnya berapa menit? 15 menit ya. Ini loh, timernya jalan. Jadi begitu timernya bunyi, dia udah berhenti sendiri. Tanpa nunggu saya atau mamanya teriak-teriak. Dalam semua hal, saya singkat aja, kurang lebih itu yang saya lakukan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah saya pengen anak saya itu berusaha baru dapat sesuatu, bukan minta baru dapat sesuatu. Tapi karena anak kecil kan nggak punya uang ya, mintanya kan mainan ya. Jadi kita bikin namanya game, pakai namanya merit card. Merit card itu kayak uang monopoli sebenarnya. Nah, uang monopoli ini intinya gini, kita ngelihat anak saya itu kekurangannya di mana? Misalnya, kekurangannya adalah kurang baca buku. Maka kita bikin game. Bikin gamenya adalah setiap kali dia baca buku, 10 halaman, kita kasih merit card nilainya 100. Nah, ada kayak poin kayak monopoli money gitulah, kayak uang monopoli. Pokoknya dia kurangnya di mana, kita kasih game itu. Kalau dia nggak kurang, kita nggak kasih uangnya. Ceritanya gitu. Jadi supaya, kalau kamu mau dapetin uang ini, kamu ngelakuin ini ya, dia punya tabelnya. Sehingga akhirnya jadi kebiasaan, karena dia pengen ngumpulin itu. Nah, uangnya dibuat apa? Kita beliin game, kita beliin mainan, kita beliin snack, kita beliin snack gak sih? Kita beliin mainan, kita beliin Lego, Lego beneran. Kita taruh rak. Dia boleh lihat, dia boleh pegang, dia tidak boleh main. Kalau mau main caranya gimana? Dia harus beli pakai merit card-nya dia. Oke, dia harus beli pakai duitnya dia. Nah, gitu ceritanya. Oke. Nah, ini baru ceritanya nih, baru caranya nih. Jadi tahu problemnya, tahu solusinya. Jualannya gimana? Oke, jualannya adalah, oke, berikutnya, kalau kamu sekarang pengen anakmu nurut kayak anak saya udah bikin penawaran buat kamu, offer namanya. Saya udah bikin offer buat kamu. Offernya adalah, yang pertama, kamu butuh namanya kitchen timer tadi. Oke, harganya sekian. Yang kedua adalah, saya udah bikinin namanya merit card tadi, tinggal kamu print sendiri di rumah, terus dilaminating. Udah saya bikinin, ada angkanya sekian, 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 ini untuk attitude, ini untuk apa, untuk bersihin kamar, ini untuk ngatur baju, ini untuk apa, ada nilainya semua. Ini yang saya lakukan buat anak saya. Tinggal kamu print doang. Oke? Yang kedua, harganya sekian, gitu ya, misalkan. Yang ketiga adalah, ini saya buatin buku panduannya. Cara menjalankan ini semua. Supaya kamu nanti bisa benar-benar menerapkan ke anakmu langsung. Nggak bingung lagi, terus merit card pakainya gimana? Oh, kitchen timer pakainya gimana? Ini ada panduannya semua. Terus kalau anaknya marah gimana? Kalau anaknya nangis gimana? Kalau anaknya tantrum gimana? Ini ada buku panduannya. So, total semuanya itu harganya sekian. Dan kalau kamu bayar sekarang, itu cukup bayar 200.000 aja. Misalnya gitu. Itu yang disebut dengan offer. Nangkep, teman-teman? E-booknya nggak, e-booknya ada, kemudian ini timernya ada, semuanya ada. So, itu yang disebut dengan offer. Sehingga value-nya tinggi, value-nya beneran ada, dan orang ngerasa bahwa, oh menarik sih, ini offer ini menarik sih, gitu caranya. Oke, saya baca chat ya. Sebelumnya perkenalan saya Eko, saat ini saya sedang menerapkan keterampilan saya sebagai seorang sosial media spesialis. Saya izin bertanya yang di awal dalam membuat konten itu porsi antara content writing sama copywriting, baiknya seberapa ya porsinya, yang best practice-nya. Karena sejauh yang saya tahu dalam membuat konten, kalau menulis caption itu tidak perlu menjelaskan lagi informasi yang sudah dicantumkan di konten. Buat saya, semua konten saya hampir semuanya, 90% itu adalah copywriting. Saya mau ngarahkan sesuatu. Karena kalau ngarahkan itu bukan bukan gini ya, beli di sini bukan itu ya. Tetapi ngarahkan sudut pandang juga iya. Menurutmu gimana kalau begini? Menurutmu kalau Tanah Abang kayak begini, menurutmu gimana? Kayak gitu. Jadi saya ngarahin. Ya, jadi sebenarnya ada sesuatu yang saya persuasifkan gitu. Jadi akan 90-95%. Admiral jadi sadar selama ini banyak salahnya nge-handle sosial media buat bisnis lebih sering. Jadi artikel yang kurang bisa bikin engage karena kurang menarik. Yes, Anda bukan artikel, Anda bukan majalah online. Sosial media opini, opinion base. Oke, kita lanjut lagi ya.
Kita lanjut lagi. Saya mau nambahin nih, teman-teman. Masih bisa ya, masih kuat ya, teman-teman ya. Ini tadi kan udah ngepull nih. Saya mau nambahin lagi, masih kuat ya. Boleh, boleh. Kan udah jam segini nih. Gak apa-apa ya, saya lanjutin ya. Dikit lagi ya. Ini advance lagi. Oke, so ini ada 5 copywriting tricks yang paling sering saya pakai. Yang pertama adalah emosi. Emosi. Jadi di dalam ketika membuat sebuah tulisan di sosial media, saya tadi menunjukkan Anda kan bahwa saya gemes loh. Seringkali saya nulis gitu, saya gemes loh, saya happy, I'm super excited. Saya senang banget nih karena berhasil. Saya bahagia banget karena menciptakan Tribelio dan banyak yang menghasilkan. Ada kata-kata emosional di situ. Nah ini krusial ketika Anda membuat sebuah postingan yang punya personal opinion supaya tidak rasanya hambar. Kalau Anda artikel nggak ada kata-kata excited lah, happy lah, apa, itu nggak ada. Nah, ini yang nular sebenarnya. Ini yang nular. Oke, itu yang pertama. Jadi, tambahkan emosi. Kemudian, yang kedua adalah presuposisi. Jadi, asumsi. Misalkan kayak gini, setelah Anda baca AI copywriting Black Book ini, Anda akan bisa membuat copywriting yang baik dan menarik dan menambah income. Saya nggak nanya Anda mau beli nggak sih ini? Enggak. Yang saya tulis adalah ketika Anda setelah selesai baca buku ini dan praktekkan isi buku ini, maka copywriting Anda akan meningkat. Karena di sini diajarin penggunaan AI untuk menunjang copywriting Anda. Gitu. Ya, jadi itu yang disebut dengan presuposisi. Jadi kita tidak lagi ngajak, misalkan tadi ngomongin tentang pacaran gitu ya, yang single ya. Anda nggak ngajak cewek nanti malam mau dinner nggak kayak begitu. Presuposisi adalah kita berasumsi ceweknya sudah mau diajak dinner. Jadi pertanyaannya adalah nanti malam ketika kita dinner, kamu mau makan steak atau pizza? Oke? Jadi ya, si ceweknya nggak pakai mikir kayak mau nggak ya saya? Pertanyaannya bukan mau apa enggak, gitu. Pertanyaannya adalah steak atau pizza. Kalau dia jawab steak, oke good. Nah, nanti aku jemput kamu nih, tapi kamu boleh pulang paling malam jam berapa? Jam 10 apa jam 11? Ya, kita gabungin dengan double binding. Ya, jadi kita berasumsi dia udah mau pokoknya. Jadi nanti ketika kamu pulang, wah kita excited banget nih. Sebutkan apa yang menjadi hasil yang akan dirasakan orang setelah menikmati produk Anda. Jadi bukan kamu mau nggak sih gitu, bukan begitu. Wah nanti kalau kita nonton film itu kayaknya filmnya seru banget deh. Kayaknya kita bakal berdua bakal enjoy the moment deh. Gitu. Itu namanya presuposisi. Oke, paham ya? Nah kemudian kata sifat. Kata sifat itu membuat kata sebelum kata sifat tersebut menjadi valid dan tidak perlu dipertanyakan. Maksudnya apa? Kalau Anda perhatikan nanti ya, nanti kalau ini saya kasih PR aja. Anda nemu nggak di copywriting saya, di Instagram saya? Saya selalu menggunakan kata sifat. Misalkan setelah Anda belajar copywriting, Anda akan meningkatkan income Anda dengan cepat. Bukan Anda akan meningkatkan income Anda. Tapi saya ngomongnya saya akan meningkatkan income Anda dengan cepat. Gitu. Karena begitu Anda, bedanya apa? Bedanya gini. Kalau Anda bilang dengan cepat, di kepala Anda isinya seberapa cepat ya? Seberapa cepat ya? Gitu. Bukan income-nya naik nggak ya? Income-nya naik nggak ya? Bukan begitu. Saya mau Anda berpikir bahwa seberapa cepat ya. Nah, contoh yang di sini adalah kalau tanpa kata sifat, lihat gunung di kejauhan itu. Anda kan kayak, mana sih gunungnya? Bisa bertanya kayak begitu. Mana sih gunungnya? Tapi kalau misalkan saya menambahkan kata sifat, lihat gunung besar di kejauhan itu, maka tiba-tiba di kepala Anda, itu masa besar ya segitu ya? Tapi gunungnya ada. Nangkap ya? Jadi yang mau di force itu apa? Yang mau di push itu apa? So yang mau saya push adalah tadi, Anda akan bisa meningkatkan income Anda. Makanya ditambahin dengan cepat, maka pertanyaannya jadi seberapa cepat? Bukan income-nya naik atau tidak. Ini penambahan kata sifat. Anda bisa dengan mudah menghasilkan income setelah gitu. Bukan menghasilkan, Anda bisa menghasilkan income setelah baca buku ini. Enggak, bukan begitu. Anda bisa dengan mudah menghasilkan income setelah baca buku ini. Itu ditambahin kata sifat. 5 trik ini dalam satu tulisan atau beberapa tulisan? Satu tulisan kalau saya. Satu tulisan. Kan bukan, kita nggak bilang satu kalimat ya.
Satu tulisan kan bisa berkalimat-kalimat ya. Lihat Instagram saya. Kemudian scarcity, ya ini biasa lah ya, scarcity ya, stok terbatas gitu, harga naik minggu depan, itu sudah apa wajar lah ya, itu udah common banget. Nah, mungkin yang terakhir ini Anda nggak pernah lihat tuh, pola yes set. Ini sebuah teknik copywriting atau persuasi yang melibatkan pertanyaan yang hampir pasti akan dijawab dengan ya atau yes atau ngangguk-ngangguk orang. So, yang strategi yang saya lakukan adalah saya pengen setiap orang yang mendengarkan saya atau membaca tulisan saya itu dalam hati itu sebenarnya agree. Ya, ya benar sih, ya sih, oke sih gitu. Kita lihat contohnya. Ya, kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya di sini, yang copywriting saya tadi. Ini, kita ambil contoh yang ini. Oke, ini tadi adalah hook. Karena ini adalah hook, ya udah, cuman hook aja. Seberapa pengen kamu bisa mendapatkan income tambahan. Dia akan ngeklik next-nya ketika dia ngerasa pengen next gitu kan. Nah, sekarang di sini saya bertanya setelah saya nge-floor statement kayak begini, yang artinya income-mu bisa double. Mau? Pertanyaannya begini dong. Ini kuncinya sebenarnya. Mau? Dia akan bilang mau kan? Kalau nggak mau dia close aja, udah selesai. Karena dia klik ini, artinya dia mau. Kalau dia nggak mau, dia close, close aja, lewatin aja. Nah, begitu dia klik ini, berarti di kepala sebenarnya mau. Oke? Gimana kalau kamu bisa dapetin ini, dan seterusnya nggak butuh modal? Mau nggak kalau kayak gitu? Saya ulangin tuh. Mau lagi dia kedua. Oke? Lagi nih di sini. Caranya sebentar gini 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 gini. Bisnis apa yang profitnya bisa kayak begini? Nggak ada kan? Jadi saya membuat dia agree dengan statement ini bahwa nggak ada bisnis yang profitnya bisa 70%. Saya membuat dia kayak mau, iya, agree, setuju, yes gitu. Berikutnya, baru saya call to action. Ini 3 kali. Ini saya tambahin lagi. Pertanyaannya kan, Anda mau hasil seperti ini atau mending ini dikontrasin, dikontrasin. Dia pasti nggak mau yang kedua. Ini dikontrasin, gitu. Ya jadi 4 kali mau, kemudian saya tawarin lagi di sini daftar webinarnya di sini. Jadi 4 kali mau, tapi di copy di captionnya di sini, pengen nggak sih ini? Pengen nggak sih nambahin ini? Jadi orang itu udah kayak mau lihat di postingnya, mau lihat di captionnya, dia agree, digiring agree terus sehingga ketika diminta untuk oke klik di sini, dia agree juga. It- Stepnya kayak begitu. Anda perhatiin aja nanti konten-konten saya itu semua ada copywritingnya semua. Ya, jadi ada copywritingnya semua. Ini ada nggak ya? Nah, ini kan emosional sebenarnya, tapi pakai emoji, ya kan? Nah ini, I'm super excited. Ini emosional lagi. Ini growing banget. Ini saya lagi um, nge-hype sebenarnya, nge-hype. Bagi creator ini sangat menghasilkan loh. Buat affiliate ini loh. Buat affiliate, nah langsung diarahkan. Ini pakai langsung pakai hype, pakai emosi. Jadi apakah 55 harus dalam satu ini? Iya, bisa enggak sih. Tergantung, tergantung aja. Kita lihat berapa nih. Nah, lumayan 15.000. Biasanya gambar gitu kan nggak terlalu ini. 15.000. Kliknya ada 100. Ya, lumayan. Not bad. Itu. Oke. Nah, kalau Anda punya buku saya yang ini, di belakang ini, teknik yang advance itu ada 16. Jadi di belakang itu ada, ya ini ya bonus chapter ya, tips and trick copywriting. Ini saya ada 16 di sini. Ada 16. Nah, sampai 16. Ini kelihatan nggak sih? Sampai 16. Kelihatan ya? 16. Nah, agree-nya berapa kali minimal kok biar calon konsumen langsung klik? 3 sampai 5. Ini teman-teman, sebentar ya, ada yang cukup menarik. Em, Misalnya ini, sebentar. Ini pola yes set, iya, double binding, iya. Cognitive dissonance yang nomor 16. Cognitive dissonance ini tekniknya rada advance. Lebih advance dari yang lain. Cognitive dissonance itu begini. Kemarin saya diminta untuk mentraining sebuah reseller perusahaan besar, di mana reseller mereka itu komisinya per bulan saja, itu sudah 20 sampai 100 juta. Kebayang ya? Segede itu di masa awal-awal pandemi. Nah, problemnya adalah ketika pandemi begitu, mereka semua itu bersyukur.
karena mendapatkan income 20 sampai 100 juta. Bersyukur. Tapi perusahaan kan nggak mau ya resellernya bersyukur ya. Kalau bersyukur kan ngerem. Si company kan pengen omsetnya naik terus. Bukan bersyukur begitu terus berhenti. Tapi saya juga nggak bisa bilang bahwa kamu nggak boleh bersyukur. Bersyukur itu salah. Nggak mau dong. Orang dikatain begitu. Wah ini mah trainernya ngaco kalau dibilang bersyukur itu salah. Saya nggak bisa bilang bersyukur itu salah. So yang saya lakukan adalah saya pakai copywriting atau pakai bukan copywriting, linguistik ya, ngomong ya karena di training ya, dengan strategi namanya cognitive dissonance. Nah, cognitive dissonance adalah sebuah strategi Anda mencari belief orang, dua belief orang yang sama-sama benar tapi bertolak belakang. Kita tabrakin, jam gitu. Jadi apa nih? Ingat ya, yang satu adalah bersyukur karena punya income 20 sampai 100 juta di masa pandemi semuanya nggak dapat income. Itu benar. Itu saya nggak boleh attack ini. Kalau saya attack ini, saya yang jadi salah. Oke? Maka saya harus attack dengan sesuatu yang menurut mereka juga benar. Sehingga dia sendiri akhirnya harus memilih mana yang lebih benar, gitu ceritanya. Maka yang saya lakukan adalah saya bilang begini, oke, Bapak Ibu semua di sini bersyukur. Very good. Kita memang harus bersyukur. Jadi saya agree dengan mereka. Pertanyaan saya adalah Bapak Ibu semua ini kerja untuk siapa? Mereka bilang untuk keluarga, udah pasti. Untuk keluarga, untuk suami, untuk istri. Banyak mak-mak soalnya. Untuk suami lah, untuk suami, untuk anak-anak, itu udah pasti. Jawabannya udah pasti. So, udah predictable, pasti akan jawab seperti itu. Nah, sekarang, ibu-ibu semua di sini, kalau misalnya Anda bisa dapat uang lebih, Anda bisa ajak orang tua Anda umroh. Anak-anak minta field trip ke Singapura, kemana-mana dan sebagainya. Kalau Anda bilang Anda bersyukur dengan income Anda yang sekarang ini, tapi keluarga Anda pengen sesuatu, pengen umroh, pengen bangun rumahnya, pengen ini itu, pengen beli ranjang baru, pengen beli TV baru, nggak bisa, berarti bersyukur itu cuma sendirian. Yang bersyukur cuma Anda, keluarga nggak bersyukur kalau kayak begini. Nah, kalau bersyukur cuma sendirian, itu nggak bersyukur itu namanya egois. Jadi Anda pengen bersyukur atau pengen membahagiakan keluarga, langsung ditabrak begitu. Dua hal kan. Anda mau bersyukur sendirian atau mau membahagiakan keluarga. Udah diam aja saya habis itu. Itu galau mereka dibuat kayak begitu. Karena dua-duanya benar. Bersyukur benar, membahagiakan keluarga benar. Kalau dia memilih bersyukur, berarti egois. Keluarganya nggak bahagia. Kalau dia memilih membahagiakan keluarga, dia harus istilahnya bersyukurnya harus direm dulu, harus kerja lagi. Gitu. Nangkap ya? Itu copywriting yang menabrakkan dua belief yang berbeda. Itu sebenarnya. Asik ya, kalau Anda ngerti teknik kayak begini, itu bisa ditabrakin. Anda ngelihat, oh ini ada belief kayak gini, ada belief kayak gini. Oke, kita tabrakin aja. Kita tabrakin, coba. Gitu. Oke. Nah, kemudian ada lagi ini misalnya, apa lagi ya kemarin ya? Double binding tadi udah ya, udah disebutin ya. Ya kurang lebih itu, ada double binding, ada teknik future pacing, ada em, teknik minta komitmen kecil terlebih dahulu. Ini sebenarnya simple, kayak klik di sini untuk download ebook ini atau traktir kopi saya itu. Kalau teman-teman lihat traktir kopi saya itu sebenarnya hanya dari satu ini saja saya bisa menghasilkan sebuah online course dengan revenue yang kemarin dengan penjualan yang hampir 500 000 000 dalam waktu 10 hari. So very powerful kalau Anda ngerti cognitive dissonance namanya. Anda bisa cari di internet namanya cognitive dissonance. Dissonance gitu, dissonance gitu ya. Ya jadi kalau Anda bisa mempraktekkan isi buku ini ya of course akan super super powerful sekali sebenarnya. Oke, so sebentar, saya mau cari ini sama sebentar, saya lagi buka file di tempat saya. Sebentar ya teman-teman ya. Ini saya lagi buka ini dan mana ya tadi ya? Oke, sebentar, saya ganti ke screen share lagi. Sebentar, screen share sama mana ya? Nah, ini screen share saya. Nah ini, bentar, bentar.
Nah, jadi Anda tinggal sekarang menggabung-gabungkan itu dan bereksperimen. Saran saya adalah fokus ke menggunakan sosial media sebagai playground. Anda ngetes, 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 Anda lemparin ide-ide Anda di sosial media, dan harapannya adalah setelah itu Anda dapat respon. Yang perlu Anda track adalah orang itu lebih suka mana. Saya punya satu teman, dia bilang, ternyata dan audiens saya, kalau saya udah ngomongin anak muda penghasilan miliaran, itu ini, reach-nya gede banget. Ya, jadi dia ketemu tuh di situ tuh. Jadi cerita-cerita dikit selalu ngomongin miliaran dan anak muda. Anak muda dan miliaran. Selalu kayak begitu. Kuncinya. Dia udah tahu tuh. Nah, tugas Anda adalah dengan ini semua, pain dan gain dan sebagainya, Anda eksperimen. Mulai nanti malam, bahkan mulai nanti malam, Anda mulai eksperimen. Oke? Huh. Lumayan ya. Jadi Anda perlu execute, Anda perlu ngelakuin itu semua, itu yang paling penting. Jadi nggak ada satu copywriting yang bakal bisa kayak ini bener-bener ajaib banget tuh nggak ada. Anda mesti ngetes karena setiap produk berbeda, setiap market itu berbeda. Jadi sekali lagi copywriting adalah sebuah jembatan antara kepala market dan produk. Anda harus selalu agile, selalu bisa ngetes itu semua, ya. Nah, yang kita bahas barusan itu baru strategi singkat aja sebenarnya. Jadi kalau Anda memang mau beli buku ini, ya buku ini ada harganya 298.000 buku ini. Kemudian kalau Anda beli buku ini, nah ini saya sudah bikinin namanya 120 winning hook template buat Anda, 128.000. Ini isinya adalah ini. Jadi hook-hook yang Anda bisa pakai untuk bisnis macam-macam, mau bisnis kuliner, kayak mau bisnis kecantikan, kayak mau bisnis kesehatan, mau yang lain-lain, bisnis fashion. Ini tinggal Anda pakai aja. Ini hook-hooknya kurang lebih seperti itu. Kemudian, ini saya tadi lupa buka, tapi it's okay. Um, ada lagi ini, why do people buy? Jadi ini di dalam sini ada enam emosi orang, psikologi orang yang Anda bisa gunakan di ChatGPT. Misalkan munculkan anger, munculkan kemarahan, munculkan excitement, munculkan happiness, munculkan dan seterusnya kayak begitu. Sehingga Anda bisa mempengaruhi emosi atau consumer psychology. Ini ebook ya, yang ini bentuknya ebook. Ini juga ada. Jadi dari ini semua itu sudah powerful. Anda tinggal menggabungkan ChatGPT tadi dengan apa yang ditulis di sini, strukturnya semua dengan ebook-ebook ini akan jadi powerful sekali sebenarnya. Karena tinggal di plug in aja, Anda eksperimen aja. Ketik aja di ChatGPT, semuanya akan muncul. Nah, buat Anda sekarang itu dengan tiga produk ini, AI Copywriting, 60 Winning Hook Time, 120 ini tadi salah tulis, dan ebook Panduan Memahami Prinsip Psikologis yang nilainya 554, Anda cukup bayar 168 aja. Jadi literally buku ini pun saya diskon harga banget. Ya, jadi tinggal kontak aja ke WA 0877 2008 0909. Ya, sebenarnya Anda ngebayar webinar ini juga sebenarnya udah ngebayar separuh dari buku ini gitu kan. Jadi saya kasih value, kemudian ini tinggal Anda klaim aja dengan nilai 168 plus tadi masih ada 120 winning hook template, kemudian ada ebook satu lagi yang isinya adalah psikologi dari konsumen. Jadi itu semua 168. Harusnya sih super 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 cheap banget. Itu langsung bisa diklik yang di kolom chat, ada wa.me/62877 itu, langsung klik di situ aja. Ada pertanyaan teman-teman? Hopefully ini bisa menjadi buku pegangan Anda ya ketika Anda bikin konten sosial media, apapun itu sih. Ada pertanyaan teman-teman seputar copywriting? Any question teman-teman? Seru ya kalau Anda bisa copywriting itu, aduh itu the most valuable skill ya karena semuanya it's all about copywriting. Anda mau nulis apapun, Anda mau um, konten sosial media, semuanya it's all about copywriting. Saya jualan semuanya itu kan tadi copywriting. Anda lihat itu copywriting. Praktek dulu. Ada rekamannya? Wah, rekamannya kayaknya nggak ada deh. Waktu aku bikin kopi yang buat traktir kopi, ternyata kan audiensku sucks. Itu tetap dites lagi aja dengan angle yang berbeda atau aku harus bagaimana? Menurut saya, kalau misalkan buat ngetes, jangan dijualin. Tapi masukin WA group. Arya, masukin WA group. Nah, ketika kita ngobrol di WA group, Anda akan tahu bahwa, oh ternyata isi kepala orang itu kayak apa.
Jadi yang problem itu bukan di copywritingnya, tapi adalah di pilarnya tadi. Produknya oke, ininya oke nggak, orangnya oke nggak. Nah, kalau kita pengen tahu isi kepala orang, maka ketika bikin copywriting, masukkan ke WA group, ajak ngobrol di dalam WA group. Makanya kalau Anda lihat nih ya, teman-teman ya, saya bikin WA group, saya aktif di dalam situ ngobrol. Nggak cuma jualan, saya ngobrol. Karena itu kunci untuk tahu isi kepala market kita. Gitu. Ilmu baru semua. Oke. Kok ada saran langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk jadikan copywriting sebagai freelance gitu biar ada side job? Loh, sebenarnya kalau Anda memang jago copywriting, Anda jadi affiliate. Udah paling enak udah. Produk nggak usah mikirin, bisa jualan terus-terusan. Jadi bukan freelance yang nunggu dapat dapat ini atau nggak usah. Buktiin dulu copywriting yang works dengan cara jadi affiliate. Paling enak itu sudah. Kan kalau kita ngelihat pengiklan, pengiklan itu apa sih? Pengiklan itu adalah mendatangkan traffic yang difilter ke sebuah kata-kata atau kreatif atau copywriting. Dimasukin teng gitu. Berapa persen konversinya? Itu cara paling cepat sebenarnya. Jadi affiliate belajar Facebook Ads, udah itu kunci paling cepat. Begitu kena pun langsung jackpotnya cepat. Kalau WA Blast konsep ini tetap bisa dipakai. Oh jelas lah. Oh jelas bisa. Kok izin tanya membuat voice tone copy yang seperti bahasa sehari-hari best practice-nya gimana ya? Nah, kalau Anda lihat iklan-iklan saya itu kan sebenarnya em, itu copywriting. Teman-teman lihat ini. Sebentar ya. Lihat ini nih. Oh, mana ya? Ini. Sebentar. Saya akan sharing security. Share cara share sound saya mana ya? Sebentar. Nah, ini share sound. Lihat nih ya. 500 juta dari satu jenis produk yang harganya cuma 98.000. Gini caranya. Saya punya produk digital, namanya Mantra ChatGPT, yang sudah saya jual kurang lebih hampir 7 bulanan inilah. Kebayang nggak kira-kira berapa transaksi yang terjadi? Sampai ngasilin 500 juta itu. 5.100 transaksi, guys. So, fantastis ya. Dan ini tanpa endorse. Kalau saya jualannya cuma posting di sosial media aja, kira-kira butuh berapa lama dan butuh berapa banyak konten yang harus saya buat untuk bisa dapetin 5.100 transaksi tadi. So, ini yang saya lakukan. Saya punya 16-an lah sales funnel khusus untuk Mantra Ya, ChatGPT. intinya ini, Nah, video ini, sales funnel ini inilah sebenarnya yang bisa saya bikin membaca. Ya, jadi kalau nanya voice tone copy yang seperti bahasa sehari-hari, best practice-nya, ya itu latihan. Itu tadi saya baca. Cuma saya pakai voice yang normal, kemudian saya pakai lihat kanan kiri dan sebagainya. Itu cuman buat bumbu aja supaya nggak kelihatan ngebaca. Nah, itu saya baca di depan saya script itu sebenarnya. Literally baca gitu karena harus presisi. Karena copywritingnya udah dibuat, udah tinggal baca aja. Kalau vlog saya, YouTube saya itu nggak pakai script. Ada yang saya nggak pakai script ada. Mana ya misalkan ya. Ini nggak saya nggak pakai script. Buat teman-teman di sini yang punya agency performance ya, digital marketing dan bisa ngebantuin orang jualan produk digital. Nah, di Triversity itu ada lebih dari 100 produk digital yang siap dijual. Jadi, saya lagi mencari teman-teman yang punya agency dan sebagainya untuk saya kenalin ke para creators di dalam Triversity karena mereka butuh agency yang bisa ngebantuin mereka jualan produk Nah, itu saya nggak baca. Jadi hampir nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman kalau yang ini juga saya ngedit. Kalau yang tadi yang iklan tuh tim saya ngedit. Jadi kalau tim saya ngedit biasanya agak dicepetin, bahasanya agak dicepetin lagi. Gitu. Oke, mau tanya produk saya adalah bumbu instan. Kadang kehabisan ide konten, apalagi yang dibahas di copywritingnya selain slogannya masak tanpa ribet. Bagaimana cara mencari ide copywritingnya? Nah, di buku ini sebenarnya cara mencari ide konten bukan dari produknya, tapi dari orangnya. Jadi kira-kira ada pertanyaan apa dari orang tersebut yang bisa diulik? Ada mental block apa yang bisa diulik? Ada objection apa yang bisa diutak-atik? Gitu cara mikirnya. Bukan dari produknya. Karena produknya akan terbatas sekali. Kalau yang di buku Hooks tadi ada hook buat florist nggak? Kayaknya nggak ada deh. Tapi Anda tinggal ubah aja sebenarnya. Anda bisa gini. Di buku tadi Anda tinggal copy paste. Oke? Masukkan ke ChatGPT. Habis itu Anda bilang, ubah hook-hook ini untuk florist. Gitu aja. Dia akan rewrite semuanya dan dibuat untuk florist. Kan seru kan? Tinggal kayak begitu aja. Jadi tinggal dipakai aja, ada ChatGPT gitu loh. Itu tinggal di copy paste aja.
Seru banget. Buatkan untuk florist ya, dari sini buatkan untuk florist ya. Sebentar, saya pengen pengen eksperimen. Sebenarnya gini, sebenarnya kemarin itu ada website yang menurut saya cukup menarik. Nah ini cukup menarik. Copywritingnya juga cukup menarik. Full time funnel designer. Nah, ini website ini bisa digini ya, lihat ya. Sampai bawah panjang sekali sampai bawah. Oke, saya copy, saya balik ke ChatGPT. Buatkan landing page untuk jualan online course saya dengan target market karyawan di atas dan gunakan contoh landing page copywriting di bawah ini untuk landing page saya. Saya copy paste, enter. Nah, jadi em, sebentar. Ini nggak menarik, sebentar, sebentar. Ini harus ada diubah. Buatkan landing page untuk jualan online course saya. Nggak menarik, sebentar. Saya ubah. Jadi Anda bisa ngelakuin hal kayak begini. Ini mana sih atasnya? Panjang juga ya. Saya copy paste. Jadi Anda bisa bisa ngambil dari website orang kayak begini untuk diutak-atik. Nah, ini loh ternyata ini yang saya cari tadi. Buatkan landing page untuk jualan online course saya yang mengajarkan cara mendapatkan income dengan membuat sebuah online course. Dengan target market target market saya karyawan di atas dan gunakan contoh landing page copywriting di bawah ini untuk landing page saya. Gunakan struktur landing page copywriting di bawah ini untuk landing page saya. Nah, ini. Oke. Save and submit. Kita lihat. Oh, ini masih masih nggak pas ini. Ini masih jualan yang tadi. Course coaching community. Ya ini masih nggak bener ini. Ini something wrong with the ChatGPT. Dia tulis ulang ini. Coba saya kadang-kadang ngebug begini, ya it's okay. Biasanya di refresh juga bisa. Ini ngebug ini dia kayak copy paste aja sih sebenarnya. Saya menjual kelas cara membuat online course kan funnel. Nah, ini baru bener nih dia nih. Kayak gini. Ya kan? Jadi ngebug ini kadang-kadang dia copy paste doang tuh. Ya ini baru oke nih. Nah, ini. Jadi dia akan menggunakan structure dari yang tadi, yang kita miliki tadi, yang kita copy paste tadi, terus dia membuatkan copywriting seperti ini, buat landing page. Super powerful kan sebenarnya. Tinggal di copy aja, dan lihat mana yang bagus, tinggal di copy aja, tinggal diutak-atik aja. Nah, yang tadi yang di atas ini salah dia karena saya lihat kan ini tadi benar-benar di copy paste aja sama dia gitu. Ini masih ngomongin funnel builder kan. Seperti contoh di atasnya juga funnel builder mana tadi. Nah, ini dia copy paste doang nih. Ini kan funnel
desainer gitu, orang desainer. Jadi disuruh kayak gitu. Jadi bisa bisa diutak-atik kayak begitu. Seru banget ya. Jadi tinggal copy paste, kita minta aja. Tapi Anda ngerti dulu dari sini. Jadi dibuat dulu ceritanya dulu, karyawannya kayak apa, pain dan gain-nya kayak apa. Bahkan Anda bisa bisa membuat misalkan di sini um, tekankan ke pain dan gain yang lebih emosional. Misalnya begini. Dia bisa bisa utak-atik lagi jadi landing page. Nah, ini kan dia menekankan tuh di sini. Nanti tinggal dibilang aja, gunakan bahasa Indonesia gitu, dia akan berubah bahasa Indonesia sih. Unlock financial freedom and security. Create a business from your passion. Empower your child's future. Endless finance, pain-nya ini ya, endless financial stress. Nah, itu dimunculin nama dia. Nah, ini masih salah lagi nih. Ini masih balik ke funnel designer lagi nih. Ini dia salah lagi. Dia lagi ngebug lah, basically. Nah, ini kan salah, dia masih masih ini. Tapi ya Anda bisa utak-atik lah ya. Intinya begitu teman-teman. Seru banget sih kalau ngomongin ini, suka sih. Tinggal utak-atik aja. Nah, itu copywriting kayak begitu bisa Anda buat misalkan gunakan struktur yang sama untuk membuat Instagram caption. Jadi dibawa lagi tuh dari landing page orang dikompres, diubah jadi bisnis kita, dibawa ke caption. Nah, gitu juga bisa. Jadi PR Anda sekarang tinggal tinggal browsing lihat sana sini gitu loh. Jadi asik ya kalau misalkan bisa gitu. Jadi nggak terlalu kayak, oh ide itu saya harus munculin sendiri ya. Bukan begitu, enggak. Capek kalau Anda harus mikirin ide sendiri, meditasi gitu, nggak dapat-dapat, nggak muncul-muncul, yang ada habis waktu. Anda browsing aja, begitu ada bagus simpan aja, begitu ada bagus simpan aja di note Anda. Anda pakai note apa kan terserah. Saya pakai Notion by the way. Masukin aja ke Notion atau ke Evernote atau ke Notepad atau ke Apple Notes, terserah. Masukin aja. Repository. Ini adalah landing page yang bagus gitu. Jadi tinggal copy paste gitu. Buku black booknya hard copy, hardcover ya. Ini hardcover gitu. Contohkan copywriting dan network marketing. Aha, target marketnya siapa? Itu yang penting sih sebenarnya. Saya nggak bisa ini karena waktunya juga udah hampir habis ya. Em, udah mau habis nih. Any other question? Copywriting, network marketing itu gini biasanya. Apakah Anda mau bisa ngeprospek orang tanpa harus ngeprospek teman dan family? Ya kayak gitu-gitu itu painnya. Biasanya network marketing kayak begitu. Kalau kamu mau, come here, saya ajarin. Nah, dia akan datang. Tinggal target marketnya siapa aja. Itu yang jadi PR sebenarnya. Oke, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya harus akhiri. Waktunya juga sudah habis. Kita udah almost 2 hours. Thank you so much. Semoga Anda mendapatkan ilmu di sini. Enak banget ya, tinggal pakai-pakai begitu aja. ChatGPT ternyata bisa dipakai seperti itu. Ya, seru banget. Buat Anda, step Anda tinggal pelajarin ini, kemudian jadi affiliate. Jadi affiliate di Tribelio gampang banget, cuman bayar 100.000 ya per tahun. Habis itu Anda tinggal praktekin copywriting, diselipin link untuk affiliate. Nah, dapat 20%, 20%, 20% gitu ya. Thank you kan, dan Kemes juga masih pada fokus ke produk bukan ke target market, bener banget. Jadi affiliate yang masih pakai copywriting bisa, belum iklan bisa. Kalau mau ngiklan ada lagi. Ya, jadi tinggal diselipin cerita diselipin sambil ngetes aja. Ruginya apa sih? Nggak ada ruginya kan? Kan masih bisa kerja, habis itu malam ngetik sebentar, 5 menit, 10 menit, habis itu dikasih link. Tiap hari aja. Setahun 365 kopi, masa sih nggak nyangkut? Lama-lama dari situ ada belajar. Jadi prosesnya seperti itu, sesimpel itu aja. Alright, so I think itu aja. Thank you ya teman-teman sudah hadir. Thank you so much. Sampai ketemu. Semoga sukses buat teman-teman semuanya. Bye-bye.